Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat mulia kepada Zat yang Maha Mulia, yang Maha Kuat, Maha Adil, Maha Bijaksana, satu-satunya yang telah menciptakan semua yang di langit, semua yang di bumi, terlihat atau tidak terlihat oleh mata kita. Dialah Zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan memang Dia Zat yang selalu kita ikrarkan dengan La ilaha illallah, La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Sembah artinya ditunduki, dicintai, dipatuhi dan ditakuti, baik di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Zat yang Maha Mulia ini telah menggantungkan segala nikmat yang diberikan kepada kita dengan memuji namanya. Alhamdulillah. Maka selalulah mengucapkan pujian ini. Kita panjatkan selanjutnya salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang paling sempurna jalur nasabnya, sempurna akhlak juga fisiknya. Dengannya lah risalah kenabian dan kerasulan ditutup, dan dia telah dinobatkan oleh Sang Pencipta Allah menjadi penutup para nabi dan rasul, orang yang pertama mengetuk pintu surga pada hari kiamat, dinobatkan menjadi pimpinan anak Adam, dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat yang abadi sampai menjelang hari kiamat nanti kepada manusia terbaik ini. Maka sangat wajar sebagai pengikut setia kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja teman-teman sekalian, sebelum saya mulai tema, kita berkumpul di sini tidak lain niatnya karena ingin menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling peringatkanlah karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Majelis ilmu akan melepaskan semua titel, jabatan, kedudukan, kekayaan, status. Di majelis ilmu semuanya sama, karena kita sedang mempelajari apa yang telah dipandukan oleh Sang Pencipta Allah. Maka semua kita membutuhkan ini. Juga sabda Nabi SAW yang berbunyi ad-dinun nasihah. Memang agama ini semuanya nasihat. Harus kita saling memperingatkan satu sama yang lain, karena dunia ini sebentar kita akan lalui dan semua ini akan kita tinggalkan. Kita lahir di muka bumi ini tanpa sehelai kain pun, dan juga kita akan balik kepada Allah dengan telanjang badan, cuma ditutup dengan kain kafan. Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian, memang majelis ilmu diperlukan. Bagi teman-teman yang hadir mungkin karena diajak oleh teman, atau mungkin dipanggil oleh atasannya, atau mungkin karena terdesak, semuanya mulai detik ini diikhlaskan karena Allah. Niatnya ingin menghadiri majelis ilmu, karena memang ilmu ini kita semua butuhkan saudaraku. Tanpa ilmu tidak mungkin iman ada. Sementara iman ini kalau sudah tertanam dalam hati seseorang mukmin, maka akan berubah semuanya. Orang miskin jadi kaya, orang takut jadi berani, orang yang pelit jadi dermawan, orang buruk jadi baik. Semuanya bisa berubah, dan kita sangat membutuhkan itu sebagai pegangan hidup kita di muka bumi ini. Itu yang pertama tentunya. Kita ikhlaskan niat kita karena ingin mempelajari apa yang sedang Allah Azza wa Jal sebagai Sang Pencipta yang kita selalu ikrarkan dan kita jalani tuntunannya dalam kehidupan sehari-hari, untuk kita pelajari apa yang Dia inginkan. Juga yang kedua, saya menjalankan sunnah Nabi SAW. Beliau setiap kali ada orang datang menuntut ilmu, beliau mengucapkan marhaban bitalabatil ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Beliau sangat gembira kalau ada di antara sahabat yang datang khusus untuk menuntut agama. Karena dengan itu secara otomatis agama Allah akan tersebar di muka bumi, akan diterapkan, akan dihormati, akan diperjuangkan. Dan ini tujuan manusia diciptakan, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk menyembah. Jadi memang tujuannya jelas untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Tentu teman-teman sekalian, saya bukan berarti hadir di sini lebih pintar daripada anda semua, tapi kita berbagi ilmu, saling berbagi, saling memperingatkan, karena pengajian sebenarnya manfaat yang paling utama adalah kepada pemateri. Karena saya sendiri sedang menasihati diri saya, maka kalau saya niatkan seperti itu, efeknya akan ada kepada orang yang mendengarkan, karena saya sendiri memulai untuk memperbaiki diri. Itu kurang lebih gambarannya. Kita akan bahas teman-teman sekalian sebuah tema yang baru saya susun sebenarnya. Memang tema ini tema tablik akbar. Mudah-mudahan saja Allah berkahi waktu dan cukup. Judulnya Iya, Inilah Aku Sekarang. Tujuan saya menyusun tema ini teman-teman sekalian karena saya ingin memotivasi kepada muslim dan muslimah yang sudah taubat. Memang risalah ini
Penyampaian ini khusus untuk orang-orang yang sudah taubat. Karena banyak sekali orang yang taubat, kemudian dia tidak tahu kenapa dia taubat. Apa tujuan taubatnya? Apa yang harus dia lakukan setelah taubat? Akhirnya banyak di antara mereka puncaknya kembali melakukan dosa itu yang lalu. Atau bahkan mungkin lebih parah dari sebelumnya. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas panjang lebar berhubungan dengan masalah dosa, pelanggaran-pelanggaran, kemudian sebab-sebabnya, kemudian akibatnya, kemudian kita akan bahas masalah bagaimana kita lepas daripada dosa tersebut dengan taubat dan segala macam yang berhubungan dengan itu. Dan saya akan buka teman-teman sekalian dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Semua anak Adam, manusia tidak terkecuali, pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat, yang kembali ke jalan Allah. Artinya teman-teman, tidak mungkin kita dari kecil sampai meninggal tidak buat salah. Tetapi orang beriman tahu kesalahan yang dia lakukan tidak akan pernah terulang, cukup dijadikan sebagai pelajaran. Juga ada sabda Nabi SAW, la yaqa'ul mu'min fi juhrin marratain. Tidak layak orang mukmin itu jatuh di lubang 2 kali. Sudah pernah berzina, kemudian dia taubat, terjerumus lagi. Sudah pernah mencuri, terjerumus lagi. Ini tidak layak bagi seorang mukmin. Dan ini sebenarnya tujuan utama kenapa kita menyusun materi ini, agar jangan terulang lagi permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Kita mulai dari bapak kita dan ibu kita Adam alaihissalam bersama istrinya Hawa, dalam pembukaan kita tentunya. Bagaimana Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, dan Adam alaihissalam sudah melihat malaikat, tahu waktu itu lihat surga, menikmati apa yang Allah Azza wa Jal nikmati, diajarkan segala sesuatunya. Tapi ternyata ayah kita melakukan perbuatan salah. Allah Azza wa Jal menceritakan kepada kita tentang kisah hal tersebut dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Di antaranya saya akan bacakan Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 30 sampai 38. Kita mulai dari awal histori manusia ini. Semua kita ini berasal dari situ kisahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan kalian berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Manusia ini akan diciptakan menjadi pemimpin. Dan mereka para malaikat mengatakan, mengapa engkau akan menciptakan khalifah di muka bumi yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Kata ulama tafsir, makna daripada kalimat para malaikat ini karena di muka bumi sudah ada jin sebelum kita. Dan jin memang membuat kerusakan. Selalu perang, selalu saling mengganggu, selalu saling menumpahkan darah. Maka kata malaikat, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Itu ayatnya yang 30. Ayat 31-nya, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Lalu setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, setelah dia menciptakan Adam, Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Seluruh nama malaikat, seluruh nama benda-benda di langit, bintang-bintangnya, apa saja. Seluruh yang ada di bumi, nama hewan-hewannya, bahasanya hewan itu, tumbuh-tumbuhan, nama-namanya, manusia, jin, apa saja. Dengan semua jenis bahasa ini diajarkan kepada Adam alaihissalam. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatunya. Kemudian Allah mengemukakan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kalian benar, karena kalian yang bertasbih kepadaku. Jadi Adam alaihissalam dia diciptakan, lalu kemudian disuruhlah malaikat ini, coba sebutin apa yang kalian tahu nama satu sama yang lainnya, apa nama benda-benda di langit ini, apa nama benda-benda di bumi, apa yang akan saya ciptakan, apa-apa dan seterusnya. Maka para malaikat mengatakan di ayat 32-nya, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka para malaikat menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Artinya kami enggak tahu nih. Malaikat dalam sebuah riwayat dikatakan ditanya, apa nama bintang ini? Mereka tidak tahu. Bagaimana ukurannya? Mereka tidak tahu.
Apa warnanya ini? Ada yang mereka tidak tahu. Di muka bumi nama hewan-hewan, nanti kalau jin-jin menggunakan bahasa, ada suku-suku, nama benda-benda, apa semuanya? Mereka tidak tahu. Mereka mengatakan kami hanya tahu apa yang telah engkau ajarkan saja. Di ayat 33, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lalu Allah berfirman setelah malaikat tidak bisa menyebut nama-nama itu, hai Adam, ajarkan mereka, beritahukan kepada seluruh malaikat yang jumlahnya miliaran, nama-nama segala sesuatunya, termasuk nama-nama malaikat satu persatu. Semuanya miliaran disebutkan, seluruh benda-benda di langit, seluruh benda-benda di bumi. Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama benda-benda segala sesuatunya, Allah berfirman, malaikat akhirnya heran melihat hal tersebut. Kata Allah, bukankah sudah aku katakan kepada kalian, sungguhnya aku mengetahui apa yang kalian, aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian lahirkan dan apa yang kalian sembunyikan. Ayat 34, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman setelah itu kepada para malaikat, sudah jelas ini makhlukku saya ciptakan sebagai khalifah, lebih tahu daripada kalian. Allah berikan ilmu Adam secara khusus, dan ini adalah kita semua keturunannya diberikan hal yang sama, kemuliaan yang luar biasa. Maka kata Allah SWT, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Dan sujud di sini teman-teman, sujud karena patuh pada Allah, bukan karena Adam alaihissalam ya berhak untuk disujudi. Hanya pada saat itu saja sujudnya para malaikat. Maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Iblis adalah golongan jin. Dalam ayat lain Allah SWT berfirman, kana minal jinni fafassaqa an rabbih. Dia dari golongan jin lalu dia mendurhakai perintah Tuhannya. Maka iblis waktu itu dan jin bisa naik ke atas. Mereka bisa naik ke langit, bisa bertemu dengan malaikat, bisa ngobrol, gitu kan. Kebetulan iblis waktu itu mau menjadi kandidat pemimpin di muka bumi, mau menjadi raja untuk di muka bumi. Tapi ternyata setelah Adam alaihissalam diciptakan dan Allah mengatakan dia sebagai khalifah, maka iblis menolak itu. Iblis merasa dia akan terganggu nih tujuan dia. Maka ia pun enggan dan takabur kata Allah, dan ia termasuk orang-orang yang kafir. Ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jadi sudah jelas poin-poinnya. Sekarang kita masuk poin setelah sujud semuanya dan iblis tidak mau sujud, maka Allah berfirman kepada Adam dan Hawa dulu. Kan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jumhur ulama sepakat mengatakan Adam alaihissalam sudah masuk ke surga. Surga yang akan kita masuki nanti di akhirat, ini pendapat jumhur mengatakan sudah dimasuki oleh Adam. Karena ada hadis Bukhari yang lain juga menjelaskan bahwasanya waktu manusia akan datang dan berkata, wahai Adam, engkau ayah kami, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla agar datang yang membukakan pintu surga buat kami. Kata Adam alaihissalam, bukankah aku ya ayah kalian yang telah mengeluarkan kalian dari surga? Berarti memang sudah jelas surga itu. Musa alaihissalam juga pernah berkata dalam hadis Bukhari, wahai Adam, kalau bukan karena perbuatanmu, engkau lah ayah kami. Kalau bukan karena perbuatanmu, kami semua tidak akan turun ke bumi, kami akan di surga. Lalu Adam alaihissalam mengatakan, wahai Musa, apakah kau mau mendialogi aku sesuatu yang telah Tuhan tentukan ya 40 tahun sebelum aku diciptakan? Malah itu sudah ditakdirkan. Yang jelas kata Nabi SAW, Adam mengalahkan argumennya Musa terus sampai 3 kali. Jadi Adam alaihissalam memang sudah melihat surga yang kita dijanjikan teman-teman sekalian, dan sudah dihuni, sudah nikmatin pohon-pohonnya, makanannya, sudah melihat. Jadi Adam alaihissalam poin pertama telah diciptakan oleh Allah secara langsung, manusia pertama. Adam alaihissalam telah melihat para malaikat. Adam alaihissalam melihat iblis pada saat itu, tahu bagaimana iblis. Allah SWT membuat Adam alaihissalam bisa melihat iblis, gitu kan. Kemudian diingatkan nanti oleh Allah, hati-hati, iblis nih yang kau lihat akan jadi musuhmu. Adam alaihissalam melihatnya. Adam alaihissalam sudah masuk ke dalam surga, menikmatin apa yang kita selama ini dimotivasi, sholatlah, puasalah, inilah, itulah untuk masuk ke surga. Surga itu begini, dijelaskan secara rinci, pohonnya, permadaninya, istananya, untuk kita tinggal di sana. Adam alaihissalam sudah menempati semua itu. Dan pohon di sini yang dilarang adalah, kata ulama, bukan buah khuldi. Ini ada pemahaman yang salah,
Ya. Saya pun awalnya pernah menyebutkan tentang masalah ini dan tentu saya sudah memperbaikinya. Ya. Karena buah khuldi ini adalah bukan nama buah itu sebenarnya, dan ini yang banyak tersebar. Buah khuldi ini adalah buah yang disebutkan oleh iblis. Ya. Iblis yang mengatakan kepada Adam bahwasanya ini buah khuld. Khuld itu dari kata-kata khalad yang berarti kekal. Ya. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyebutkan namanya pohon itu. Lalu kemudian kata Allah Azza wa Jalla di lanjutannya ayat 36, setelah tadi ayat 35, Allah SWT menyuruh Adam AS menikmati surga kecuali pohon tersebut. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. Lalu keduanya, Adam dan Hawa alaihi wassalam, digelincirkan oleh syaitan, digoda oleh syaitan dari surga itu, dikeluarkan dan dikeluarkan dari keadaan semula, enggak ada lagi kenikmatan yang mereka rasakan. Dan kami berfirman, turunlah kamu hai Adam dan istrimu, dan kamu juga wahai iblis, semua disuruh turun ke bumi. Sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu atau bagi kalian di tempat kediaman di bumi itu dan kesenangan hidup sampai waktu tertentu saja. Lalu kemudian Adam alaihissalam sebelum menurunkan muka bumi, ayat 37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Allah Azza wa Jalla ajarkan bagaimana beristighfar, bertaubat kepada Tuhannya. Lalu Adam menerima beberapa kalimat taubat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Terakhir ayat 38 teman-teman sekalian, kata Allah SWT, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Kami pun berfirman, turunlah kalian semua di muka bumi, turunlah dari surga ini ke bumi. Kalimat turunlah dari surga ini berarti dari surga yang sebenarnya ke bumi. Kemudian jika datang kepadaku, ya, tidak datang petunjukku kepada kalian, nanti akan turun wahyu. Siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak akan pernah khawatir dan tidak pula bersedih hati. Dia akan selamat. Ya. Tapi saksi bahasan kita teman-teman sekalian dari ayat 30 sampai 38 surah Al-Baqarah menjelaskan ayah kita Adam alaihissalam telah melakukan satu perbuatan salah. Dan ulama mengatakan ini menandakan seperti hadis tadi yang saya sebutkan riwayat Bukhari. Di awal pembukaan, kita memang akan berbuat kesalahan. Ini bukan berarti membenarkan sebuah kesalahan ya, bukan. Tapi kita nggak luput dari kesalahan itu. Tetapi yang jadi pelajaran adalah harus continue, jangan diambil cuma poin Adam alaihissalam buat salah. Tapi kita ambil continue, Adam alaihissalam mengakui kesalahan dan bertaubat serta tidak mengulanginya. Ini yang jadi poin selanjutnya. Jadi ini continue, bersambung. Jangan sampai kita cuma nilai Adam berbuat salah berarti kita boleh buat salah, bukan itu. Yang kita titik beratkan adalah bersambungnya. Setelah itu Adam alaihissalam merasa bersalah, kemudian dia bertaubat dan Allah azza wajalla menerima. Dalam surah Thaha, surah nomor 20 ayat 115 sampai 123, kita coba kuatkan lagi apa yang kita bahas tadi, karena ini awal pembukaannya memang. Kalau ini difahamin baik-baik, kita akan jelas apa yang akan kita sampaikan setelahnya. Ayat 115 berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Salah satu yang menyebabkan Adam alaihissalam melakukan perbuatan salah Allah sebutkan. Kenapa Adam alaihissalam mau mengikuti syaitan? Di sini dikatakan ayat 115 surah Thaha, dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, jangan makan buah ini, yang lain semuanya nikmati. Kalau kita di alam kita sekarang ini, anak cucu Adam alaihissalam, jangan zina, nikahlah, jangan makan babi, ada sapi, ada kambing, ada ayam, ada ikan, ini, jangan yang ini. Dan selalu yang dilarang lebih sedikit, pasti. Selalu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla lebih sedikit daripada yang dihalalkan, dan ada gantinya banyak gitu. Dan sungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, nikmatin semuanya kecuali pohon ini. Maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat, azam. Di sini kan walam najid lahu azma. Jadi ternyata salah satu kelemahan manusia pada saat dia telah melakukan perbuatan salah atau dia ingin melakukan perbuatan salah, dia tidak punya azam untuk merem dirinya. Harus dia punya azam. Dan ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya kita harus punya azam, tekad yang kuat untuk tidak melakukan perbuatan itu. Nanti akan kita jelaskan
Apa sih sebenarnya memotivasi kita kalau kita menahan diri dari dosa? Kalau kita berbuat dosa efeknya apa? Kalau kita bertaubat efeknya apa? Nanti akan kita bandingkan sehingga kita tahu, oh ternyata lebih baik saya memilih jalan untuk mengontrol diri tidak melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian dikatakan dalam lanjutannya ayat 116, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam, maka mereka sujud kecuali iblis yang membangkang. Ini saya tidak jelaskan lagi karena sudah kita paparkan tadi. 117. Faqulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannaka minal jannati fatashqa. Maka kami berkata, dan di ayat ini 117 para ulama tafsir mengatakan Adam alaihissalam melihat iblis. Tahu, lihat ini iblis wajahnya begini. Kata Allah SWT, kami berkata kepada Adam, hai Adam, sesungguhnya ini dilihatkan iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali jangan sampai yang mengeluarkan kamu dari surga dan menyebabkan kalian nanti akan celaka. Di 118, innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra. Kalau kau nikmatin nih yang saya halalkan saja di surga, makan minum apa saja asal jangan melanggar ini, sesungguhnya kamu dan istrimu tidak akan pernah kelaparan di dalamnya dan tidak akan pernah telanjang. Pakaianmu akan terus bergonta-ganti aman. Kemudian ayat 119, wa annaka la tadhma'u fiha wa la tadha. Dan sungguhnya kamu tidak akan pernah merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Karena memang tidak ada matahari di surga. Dalam sebuah riwayat Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana nanti cahayanya? Ibnu Abbas bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana nanti cahayanya surga? Maka kata Nabi SAW, kalian akan melihat, bukankah kalian lihat cahaya matahari sekarang terang? Pada saat terbit, maka kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitu pula nanti di surga, tapi tidak ada mataharinya. Cahayanya selalu terang seperti kalau awal terbit. Tidak terik, tidak panas dan cukup untuk meneranginya. Lalu kemudian 120, fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld wa mulkin la yubla. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah saya tunjukkan kepadamu pohon khuldi? Jadi ini saya bilang tadi. Jadi sebenarnya menyebutkan pohon khuldi adalah iblis, bukan dari Allah SWT. Dia menamakan buah khuld. Khuld adalah dari makna kata kekekalan, ya. Dikatakan dan kerajaan yang tidak akan pernah binasa. Lalu kemudian dibisikilah, ya. Lalu Adam alaihissalam di ayat 121 terpengaruh rupanya. Dan ini menandakan manusia dipengaruhi oleh iblis, dan iblis hanya membisikkan. Adam alaihissalam hanya dibisikkan, dan kita sudah bisa ambil pelajaran dari situ. Tentu tidak boleh kita mengambil tolok ukur, oh kalau Adam saja digoda maka kita juga akan bisa terjerumus. Tidak, pelajaran saja di sini. Karena Adam alaihissalam dikatakan, disepakati oleh para ulama dari tafsir-tafsir ayat ini, setelah satu kali digoda oleh iblis, dia sudah tahu, oh ternyata iblis ini musuh dan menggodanya. Dia tidak pernah lagi mengikutinya seumur hidupnya. Iblis tidak pernah berhasil menggoda Adam setelah itu. Makanya dia pindah ke anaknya Qabil dan Habil. Jadi Adam alaihissalam sudah tidak bisa lagi digoda oleh iblis karena dia sudah tahu. 121 kata Allah, fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah wa asa Adamu rabbahu faghawa. Maka keduanya, Adam dan istrinya memakan dari buah pohon itu. Lalu tampaklah bagi keduanya auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun dari surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah dia. Ini kata Allah Subhanahu wa taala di sini. Yang dimaksud adalah sesat di sini, dia menyimpang dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu dalam ayat ini dijelaskan ya bagaimana Adam alaihissalam dikatakan bersalah. Ayat 122, thumma ijtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya, artinya di sini memilih Adam alaihissalam untuk menjadi orang-orang yang dekat dengannya. Maka dia Allah menerima, maka dia Allah menerima taubat Adam dan memberinya petunjuk bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan. 1, 2, 3-nya kata Allah SWT, qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah berfirman, turunlah kalian semuanya, Adam dan istrinya dengan iblis, dari surga bersama-sama. Dan di sini ulama mengatakan berarti iblis pada saat itu masuk ke surga. Dia melihat Adam, dia masuk ke situ.
Dan ini pendapat ulama mengatakan karena nyata dalam ayat. Masalah sekarang belum ada orang masuk surga, memang setelah Adam alaihissalam diturunkan, iblis diturunkan, Hawa diturunkan dari surga, maka nggak ada manusia dan jin yang masuk ke surga. Zaman dulu masih bisa dilihat. Ini memang zahir ayatnya begitu. Ya. Kemudian dikatakan oleh Allah, turunlah kalian semuanya dari surga. Sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Akan datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjuk-petunjuk tersebut, maka tidak akan sesat dan tidak akan pernah celaka. Ini kurang lebih surah Taha, beberapa ayat yang menjelaskan tentang kejadian tadi. Kemudian izinkan saya menyampaikan tinggal satu lagi, surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 11 sampai ayat 27. Ini semua menceritakan hal yang sama tapi dengan retorik yang berbeda. Dimulai dengan ayat 11-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu hai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat bersujudlah kepadamu, maka mereka pun sujud kecuali iblis dan dia termasuk orang-orang yang tidak bersujud. Ayat 12 Allah berdialog, berbicara dengan iblis. Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Jadi kasusnya adalah perintah Allah, bukan karena Adamnya. Menjawab iblis, saya lebih baik darinya. Engkau menciptakan saya atau aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini cuma alasan belaka. Karena iblis tahu kandidat dia sebagai pemimpin dihapus dengan datangnya Adam. Ayat 13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Lalu Allah berkata kepada iblis, turunlah kamu dari surga ini. Ini tafsirnya seperti itu dan makna terjemahannya. Jadi iblis itu ada di situ. Dia tahu Allah SWT menciptakan Adam. Karena kamu sepatutnya tidak menyombongkan diri di dalamnya. Tidak boleh ada orang sombong di situ. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang hina. Lalu iblis berkata kepada Allah, ayat 14, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis berkata, beri tangguhlah aku sampai waktu mereka dibangkitkan. Lalu Allah berfirman di dalam lanjutannya ayat 15, qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi ketangguhan umur. Ayat 16, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sebagaimana kata iblis, engkau telah menghukum aku tersesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan yang engkau lurus, jalan engkau yang lurus. Ayat 17, thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari belakang mereka, dari kanan dan kiri mereka dengan bisikan. Bisikan saja. Kalau sisi kanan dibisikin tidak berhasil, ada dosa di sisi kanan kita nggak mau lihat, sisi kiri tidak lihat, maka dari sisi depan, dari belakang dia berusaha menggoda atau orang-orang sekitar kita. Iblis mengatakan itu. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ternyata kata kunci menutup pintu syaitan, alhamdulillah. Ada lihat orang pakai mobil bagus, kita tidak, alhamdulillah. Ada orang lebih sempurna, alhamdulillah. Tetap bersyukur. Menutup pintu syaitan karena dia akan berusaha kita memungkiri nikmat Allah yang ada. Ayat 18, qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Allah berfirman kepada iblis, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang yang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka anak Adam mengikutimu, benar-benar aku akan mengisi neraka Jahannam dengan kalian semua. Ayat 19-nya kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata faqula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minadh dhalimin. Dan Allah berfirman, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga serta makanlah olehmu berbuah, ya. Berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai dan jangan kamu berdua mendekati pohon ini lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang zalim. Ayat 20-nya fawaswasa lahum asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin.
Maka syaitan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu aurat. Dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu untuk mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat dan tidak menjadi orang-orang yang kekal. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang menasehatin kalian. Ayat 22, fadallahuma bigurur falamma dzaka asy-syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma 'an tilkuma asy-syajarati wa aqul lakuma innasy-syaitana lakuma 'aduwwum mubin. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya, baunya, aromanya, tatapan mata, bisikan-bisikan, segala macam. Syaitan bisa mengalihkan untuk melihat sesuatu itu. Tak kala keduanya telah merasai buah kayu itu, dalam ayat ini dikatakan buah kayu, pohonnya kayu dan buahnya mirip dengan kayu itu. Dan ini yang disebutkan oleh Allah. Nampaklah bagi keduanya aurat-aurat mereka. Pada saat mereka makan buah itu, semua bajunya terlepas, Adam dan Hawa. Maka mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyuruh kepada mereka, bukankah aku telah melarang kalian berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepada kalian, sungguhnya syaitan adalah musuh kalian berdua. Ayat 23-nya, Qala Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya lalu berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan terakhir teman-teman sekalian, ayat 24. Maaf, masih ada ayatnya beberapa, saya sebutkan dulu. Ayat 24-nya, Qala bitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Allah berfirman, turunlah kalian semua, sebagian kalian menjadi musuh lagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan untuk mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu tertentu saja. Ayat 25, Qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Lalu Allah berfirman, dijadikanlah bumi itu tempat kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu juga kamu akan dibangkitkan. Lalu ayat 26, ya bani Adam Qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutup aurat kalian dan pakaian indah untuk perhiasan. Allah ciptakan kita, berikan ilmu, kita bisa menenun, menjahit sampai jadi pakaian-pakaian kita seperti sekarang. Lalu dikatakan, dan pakaian takwa, pakaian yang menutup aurat itu adalah paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingatnya. Kemudian ayat yang terakhir dari ayat bahasan kita ini adalah ayat 27. Kata Allah, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa qabilu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lil ladzina la yu'minun. Hai anak Adam, kita diingatkan sekarang semua oleh Allah Sang Pencipta, jangan sekali-kali kalian dapat ditipu oleh syaitan, sebagaimana ia telah menipu kedua ayah dan ibu kalian, Adam dan Hawa, dan mengeluarkan mereka dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya iblis melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami jadikan syaitan-syaitan itu sebagai pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Ayat-ayat ini saudaraku seiman menjelaskan kepada kita, semuanya panjang lebar tadi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah ayah kita Adam telah berbuat kesalahan, dan bagaimana Adam alaihissalam taubat, serta bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kalau Adam alaihissalam sudah taubat, dan taubat adalah password untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang itu kita masuk lebih dalam bahasanya teman-teman sekalian tentang masalah pelanggaran yang dilakukan, atau kita sering bahasakan dosa. Dosa dalam agama terbagi dua, ada besar, ada kecil. Ada pembagian dosa. Dosa besar teman-teman sekalian definisinya adalah semua pelanggaran agama yang diikuti dengan ancaman yang berat seperti laknat, murka, siksa, ya, siksa kubur kah, siksa neraka kah, kecelakaan, kebinasaan,
Allah Azza wa Jalla selalu ikutkan dengan ancaman-ancaman. Yang kedua, dosa kecil. Dosa kecil adalah semua pelanggaran dalam agama yang tidak diikuti dengan ancaman, tapi hanya peringatan saja. Allah Azza wa Jalla menjanjikan kepada kita kalau kita tidak melakukan dosa besar dan yang terjadi cuma dosa kecil. Seperti kasus tadi Bapak Ibu waktu jalan dari rumah ke kantor ini misalnya, atau kita semua teman-teman yang tidak di kantor ini yang kebetulan lagi keluar dari rumahnya ke pengajian kita. Berapa banyak wanita tidak pakai jilbab yang kita laluin? Bukankah itu dosa? Harusnya kita ingkar mungkar, ya. Berapa banyak pelang sampo, pelang ini, pelang itu, dan banyak dosa-dosa yang terjadi, gitu kan? Maka sudahkah kita pungkiri? Itu semua dosa. Kalau seseorang tidak memungkirinya, mungkin kena lalai, kena lupa, masuk dalam dosa kecil, dan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menjadi dosa besar adalah kalau seseorang jelas-jelas melihat orang yang dia tahu dia bisa berhentikan tapi dia tidak mau, misal kemungkaran tersebut bukan orang cuma sepintas lewat saja, atau dia punya power di situ, dia pimpinan, dia bisa luruskan, dia bisa perbaiki, orang tua kepada anak, suami pada istri, dia bisa luruskan, kemudian dia tidak maunya, baru jadi dosa besar. Ini kena ancaman-ancaman yang berat. Allah menjanjikan kita kalau kita jauhi dosa besar, dosa kecilnya akan dibersihkan. Dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 31, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dan jika kalian menjauhi dosa-dosa yang besar yang dilarang kalian lakukan, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahan atau dosa kecil kalian dan kami masukkan kalian ke dalam surga. Berarti jelas ada dosa besar, ada dosa kecil. Juga dalam firman yang lain satu ayat dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 37. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yakfirun. Dan orang-orang yang selalu menjauhi dosa-dosa besar dari perbuatan-perbuatan keji, dan mereka kalau marah mereka selalu memaafkan. Saksi bahasan adalah bagaimana ada dua macam dosa, besar dan kecil. Dosa besar saudaraku membutuhkan taubat nasuha, harus, tidak bisa tidak. Dan ada bahasan tentunya sendiri di YouTube sudah diangkat sekitar ada 106 dosa besar, dari zina, syirik, durhaka dengan orang tua, mencuri, berjudi, dusta. Ini semua dosa-dosa besar. Ini butuh taubat nasuha, butuh taubat nasuha. Nanti akan kita jelaskan masalah itu. Kalau dosa-dosa kecil dimaafkan oleh Allah dengan cukup beristighfar, atau semua ibadah amal soleh akan menghilangkan dosa-dosa kecil itu. Saya akan sebutkan dulu teman-teman sekalian, apa sih efeknya kalau antum berbuat dosa. Kalau anda berbuat dosa ini apa efeknya. Yang paling mendasar adalah, yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama, hidup akan sempit, dada akan sempit. Tidak ada orang berbuat dosa kemudian hidupnya bahagia. Pasti diikuti dengan ketakutan-ketakutan, dengan kesempitan dada. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Thaha, surah nomor 20 ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebuah ayat yang mulia, kata Allah, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maksudnya berbuat dosa di sini, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kata ulama tafsir, dadanya sempit, hidupnya sumpek. Orang kalau berbuat zina malam dia bangun pagi pasti sumpek, gitu kan? Pasti sumpek. Orang kalau mencuri pasti dia sumpek. Walaupun dia beli dari uang yang dia curi itu sesuatu benda, pasti nggak enak. Beli mobil, beli motor, tabrakan, ada masalah. Pasti sempit hidupnya. Allah ancamkan itu. Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Itu efek buruk yang pertama dari dosa. Efek buruk yang kedua teman-teman, dia akan sesat dan jauh dari petunjuk. Nggak tahu harus buat apa. Allah sebutkan, Allah yang maha kaya berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 36. Tentu saja ini poin-poin saya susun karena ada ayat Al-Quran. Jadi makanya teman-teman akan banyak mendengarkan Allah berfirman, Rasulullah bersabda, karena memang kita butuh panduan itu. Ini bukan karang-karangan, tapi sesuatu yang akan menjadi panduan hidup kita. Semua orang berbuat dosa teman-teman sekalian, kata ulama, dipastikan setelahnya dia akan sesat. Sesat itu tidak tahu harus buat apa. Dia bingung gitu. Dan syaitan, kata ulama, masuk di titik itu. Misal, sekali orang berzina ini akan dibisikkan sama dia, kau kayaknya sudah buat dosa tuh, Allah kau tidak suci lagi, kau tuh sudah terlanjur buat dosa, buat aja lah, lagi lah, tanggunglah, dan seterusnya.
Syaitan akan masuk, dan ini yang dimaksud dengan sesat. Dia akan jauh dari jalan Allah SWT. Sekali buka pintu dosa, ini berbahaya. Makanya kata kunci nanti kita akan tutup di poin ketiganya tentang masalah taubat. Harus segera, buat dosa taubat segera, beristighfar, bersedekah. Ibnu Umar mengatakan dari Allah, saya kalau sempat telat atau saya sempat berbuat dosa satu kali saja, maka saya tahu dengan saya tidak bisa sholat subuh berjamaah di masjid sebulan, misal. Lalu beliau mengatakan, dan saya menggantinya dengan bersedekah setiap hari. Jadi beliau segera mengganti dengan amal saleh. Orang yang tidak faham ini maka dia akan sesat, dia tidak tahu. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah nomor 33 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu an yakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang sudah mengaku beriman, perempuan yang mengaku beriman, mereka apabila Allah dan Rasulnya telah menentukan sebuah ketetapan, ini halal nikmatin, ini haram tinggalkan, mereka masih punya pilihan yang lain, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya tetap buat dosa, sesungguhnya dia telah sesat dengan sesat yang nyata. Kata ulama tafsir bingung, nggak tahu harus buat apa. Dan minimal ada sebagian ulama yang meneliti, ya, dari hidup-hidup mereka mengatakan, kami tahu kesesatan itu kami rasakan setelah berbuat dosa minimal 3 dan sampai 1 bulan pertama. Sedikit buat dosa sudah cukup membuat kami menderita, sesat, sumpek, nggak tahu harus buat apa. 3 hari minimal sampai 1 bulan, saking beratnya, padahal buat dosa sedikit gitu. Yang ketiga teman-teman, dia akan didampingi oleh syaitan, dan Allah jadikan syaitan selalu mendampingi dia. Sedikit dia buka pintu, jadi seperti depan rumah kita ada penjahat nih. Kita begitu buka pintu sedikit, penjahatnya masuk ke rumah. Dan penjahat itu walaupun kita mau anggap dia tamu, tetap penjahat. Dia bisa setiap saat membunuh kita, mengambil barang, memerkosa pasangan kita, dan seterusnya. Kata Allah SWT, siapa yang membuka pintu syaitan, pintu sedikit maksiat, maka Allah buat ada syaitan di sekitarnya yang akan menyusahkan dia, sehingga memang dia harus segera taubat. Taubat nanti akan menghilangkan syaitan itu, pergi dari kita. Allah berfirman dalam surah Zukhruf, surah nomor 43 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran, maksudnya dosa, melanggar perbuatan dosa-dosa Tuhan yang Maha Pemurah, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkannya, maka syaitan itu akan menjadi temannya. Makna lainnya kata ulama adalah, kalau orang paksakan diri dalam ibadah, terus saja dia ibadah, syaitan bisikin ditolak sama dia, syaitan ketuk pintu rumahnya dia nggak mau buka, gitu kan? Syaitan ketuk kaca mobilnya dia tidak mau buka, gitu kan? Selalu saja dia tutup dirinya, maka dia akan selamat dari syaitan, akan aman, selalu istiqomah dalam agama. Yang keempat teman-teman sekalian, efek buruk dosa, dia terancam masuk neraka, meninggal pada saat itu masuk neraka, dibersihin dulu dosanya kalaupun dia beriman. Allah sebutkan, Allah yang maha keras siksanya, menyebutkan dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, ini enggak boleh, jangan. Niscaya Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka, sedangkan ia akan kekal di dalamnya kalau dia ikuti dengan dosa kufur. Ditambah lagi selain pelanggaran ada dosa kufur, dan baginya siksa yang menghinakan. Dalam surah Jin, surah nomor 72 ayat 23 juga Allah mengatakan, illa balaghan minallahi wa risalati wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Akan tetapi aku hanya menyampaikan peringatan, kata Nabi SAW, untuk kita semua, dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, tetap melanggar dosa-dosa yang sudah diingatkan, sesungguhnya baginya neraka jahanam, mereka akan kekal di dalamnya. Itulah efek buruk dosa. Sekarang teman-teman sekalian, setelah kita pelajari dalam pembukaan tadi, ternyata Adam alaihissalam berbuat dosa, berarti kita semua akan bisa berbuat dosa, ya. Tapi Adam alaihissalam segera bertaubat dan tidak mengulanginya. Ini juga harus kita lakukan kontinunya. Kemudian sudah kita jelaskan dosa ada 2 macam, besar dan kecil. Dosa besar harus taubat nasuha, dan dosa kecil bisa diampuni dengan kesalahan-kesalahan atau perbuatan-perbuatan yang baik. Tetapi ada tadi saya sebutkan efek-efek buruknya dosa.
hidup yang sempit lah, kesesatan lah, neraka lah, diikatlah dengan syaitan, banyak hal yang buruk. Maka pertanyaannya, untuk apa kita melakukan dosa kalau kita sudah tahu ada efek-efeknya? Bagi teman-teman dan kita semua pasti, saya pun manusia biasa, saya juga berbuat dosa, gitu kan? Saya mungkin punya kesalahan, Allahu alam kita tidak tahu, tapi kita berusaha maksimal untuk memperbaiki. Makanya judul kita, iya inilah aku sekarang, gitu kan? Yang ketiga adalah pasal kita masalah taubat. Taubat sebuah password teman-teman sekalian untuk membersihkan dosa dan kembali ke jalur relnya Sang Pencipta Allah. Dan kalau kita sudah dekat dengan Allah, maka semua kebutuhan kita dipenuhi, tidak ada lagi yang tersisa. Taubat ini secara etimologi maknanya adalah berhenti dari sesuatu. Dan secara terminologi, kalau istilahnya, berhenti dari perbuatan hina dan terlarang dalam agama karena Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini teman-teman disebutkan dalam Al-Qur'an 88 kali dalam ayat, 88 ayat dengan beragam macam ya ayat-ayat ini termnya. Ada kalimat dengan taba, tabu, tubtu, tubtum dan seterusnya. Ada cukup banyak dalam tulisan saya sebutkan term-termnya, tapi ada sekitar 88 ayat. Saya akan bacakan beberapa ayatnya. Misal masalah pencuri. Di dalam surah Al-Maidah urutan 5 ayat 38 sampai 39, dua buah ayat. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim." Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 39, ayat 38 menjelaskan teman-teman, kalau ada orang kepergok, mencuri, tangkap, potong tangannya. Ada orang berzina, tangkap, cambuk dia kalau dia belum nikah, rajam kalau dia sudah menikah. Jadi hukum-hukum Allah diterapkan. Tapi bagi orang yang tidak kepergok, misal ada di antara kita pernah berbuat dosa, tidak ada dalam Islam, seperti kasus agama Katolik, pergi mengaku dengan pasturnya, lalu mengatakan saya pernah buat dosa ini, saya sudah buat begini. Tidak ada pengakuan antara anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan khusus bagi pencuri, dia pernah mencuri, dia taubat sekarang. Allah bilang kalau tidak kepergok pada saat itu, faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang bertobat dari dosa mencurinya tadi, sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki dirinya, dia mau bertobat, dia kembalikan hasil curiannya, dia tobat kepada Allah. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-An'am, surah nomor 6 ayat 54 juga menjelaskan kepada kita tentang kasus yang lain. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum. Kataba rabbuka 'ala nafsi rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Apabila orang-orang beriman kepada ayat-ayat kami itu datang kepadamu hai Muhammad, katakanlah kepada mereka, salamun 'alaikum, keselamatan buat kalian karena kalian sudah beriman, sudah syahadat, kalian dapat keselamatan nih. Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, yaitu barang siapa yang pernah berbuat kesalahan di antara kalian karena belum tahu atau kelalaian, lupa atau sudah tahu lalu kemudian dia ulangin, sekarang dia menyesal, kemudian dia bertaubat, maka sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengampun, ya, lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala pastikan kalau seseorang berbuat salah lalu taubat dimaafkan. Surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 71. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba." Siapa yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sungguhnya dia telah taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan taubat banyak sekali. Saya akan sebutkan tadi, sudah saya sebutkan 3 saja. Di antaranya kita akan kuatkan dengan hadis Nabi SAW. Izinkan saya menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Muslim. Hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat, kata Nabi SAW, satu hari 100 kali. Nabi saja bertobat 100 kali, apalagi kita. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor 2703, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, niscaya Allah akan menerima taubatnya.
Hadis riwayat Muslim yang lain nomor 2759, sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat yang berbuat kesalahan pada siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat kesalahan di malam hari, demikian sampai terbitnya matahari. Dan yang terakhir hadis riwayat Muslim, Bukhari Muslim, Imam Bukhari nomor 6308 dan Imam Muslim 2744. Allah lebih gembira dengan taubat hambanya yang beriman daripada gembiranya seorang laki-laki yang berada di padang pasir tak bertuan dan membinasakan, di mana dia bersama tunggangannya yang di punggungnya terdapat makanan dan minumannya. Lalu dia tidur, pada saat dia bangun ternyata tunggangannya telah hilang bersama dengan bekalnya. Kemudian dia mencarinya sampai dia kehausan. Kemudian dia berkata, aku akan kembali ke tempat semula, lalu aku tidur, semoga saja pada saat aku bangun aku sudah meninggal dunia. Ternyata pada saat dia tidur dan dia terbangun, dia menemukan tunggangannya ada di sebelahnya. Maka dia sangat gembira, dan Allah lebih gembira daripada orang tersebut dengan taubat hambanya. Kita masuk teman-teman sekalian kepada syarat diterimanya taubat. Ada 4 syarat diterimanya taubat. Kalau orang mau taubat nasuha dari dosa besar, ada 4 syaratnya. Yang pertama adalah dia meninggalkan dosa itu seketika. Lagi zina berhenti, lagi riba berhenti, lagi dusta berhenti, lagi durhaka sama orang tua berhenti. Yang kedua, dia sesali. Memang dia menyesal, dan Allah selalu tanamkan di hati orang berbuat dosa pasti menyesal. Dan yang ketiga, berjanji pada Allah tidak akan mengulanginya. Ini Imam Nawawi sebutkan tentunya dalam kitab beliau. Dan yang keempat dikuatkan oleh para ulama dengan menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Dalilnya adalah disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi harus Bapak Ibu sekalian tinggalkan dosa itu spontan, sesali, janji sama tidak ulangi, dan diikuti dengan amal saleh. Allah menyebutkan dalam banyak Al-Quran, diantaranya surah Thaha, surah nomor 20 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Ada kalimat thumma ihtada. Dan sungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Jadi syaratnya harus seperti itu ya. Dia taubat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, kemudian tetap ada di jalan yang benar itu, berusaha untuk mempertahankan itu. Kemudian kita akan masuk lagi dengan ayat yang lain di dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 160. Dan nanti saya akan minta kepada teman-teman panitia untuk mungkin memutar durasi sekitar 2 menit. Insya Allah sebentar lagi nanti akan ada cuplikan tentang peringatan bagi orang-orang yang menunda untuk bertaubat kepada Allah SWT. Bagaimana kalau tiba-tiba teman-teman kita lagi jalan, tabrakan terus meninggal dunia, atau kita mungkin lagi berfoya-foya. Kemarin ada seseorang yang mengirim cuplikan gitu kan, di dalam WhatsApp. Kemudian ada cuplikan orang tersebut, orang itu sehat, dia masuk ke dalam sebuah tempat, ternyata dia dengan teman-temannya, tapi tidak ada suara sama sekali, cuma kelihatannya seperti orang yang sedang melakukan gerakan-gerakan di sebuah diskotik mungkin, laki-laki. Kemudian tiba-tiba dia tersungkur, jatuh mati. Ada orang subhanallah lagi di lapangan bola tiba-tiba meninggal. Ada orang yang tiba-tiba jalan terus meninggal dunia. Dan teman-teman saya sarankan kalau buka YouTube bisa mengetik sakaratil maut. Akan kelihatan banyak orang yang meninggal dunia pada saat dia sedang mabuk miras. Ada orang yang meninggal dalam kondisi berzina. Ada bagaimana wajah mereka, bagaimana mereka teriak-teriak, bagaimana mereka kesakitan. Dan terlalu banyak contoh dalam masalah itu. Ini semua peringatan bagi orang yang menunda untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman sekalian jangan dianggap remeh ini, karena nanti penyesalan akan datang di akhir. Dan kalau kita sudah meninggal, menyesal. Kenapa dulu saya tidak lakukan? Tidak ada manfaatnya sama sekali dia menundanya. Allah mengingatkan di dalam surah Thaha, tadi di dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 160. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim. Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan kebenaran itu. Jadi taubat kemudian mengadakan perbaikan, dia ubah semua program hidupnya yang buruk menjadi perbuatan yang baik, kemudian menerangkan kebaikan, mendakwahkan kebenaran itu kepada orang-orang lain. Maka terhadap mereka itulah aku menerima taubat, dan akulah maha menerima taubat dan maha pengampun. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah itu. Kemudian teman-teman sekalian saya akan tambah sedikit dulu tentang masalah keutamaan taubat. Kalau teman-teman taubat dapat apa sebenarnya?
Yang pertama, kalau kita taubat teman-teman, kita akan mendapatkan jaminan surga. Begitu meninggal, jaminan surga karena dosanya sudah dimaafkan. Tidak ada lagi hisabnya. Disebutkan di dalam surah Maryam Al-Quran, surah nomor 19 ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna nakira wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Ada jaminan surga baginya. Yang kedua, semua dosa-dosa yang teman-teman pernah lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ikhlas akan diganti menjadi pahala. Jadi misalnya kita pernah berbuat dosa apapun, maka kalau kita ikhlas, memang kita tidak tahu sebelumnya, lalu kita taubat, maka dosa-dosa itu diganti menjadi pahala. Allah sebutkan dalam surah Furqan, surah nomor 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah seseorang meninggalkan dosa yang pernah hubungan dia sama Allah, seperti tidak sholat, seperti tidak puasa, atau mungkin dia pernah melakukan perbuatan dosa tapi hanya sama Allah hubungannya. Maka ini Allah SWT bisa ganti ya menjadi pahala. Tapi kalau hubungan dengan makhluk tidak bisa. Harus dia kembalikan hak orang tersebut. Yang ketiga, dijanjikan keberuntungan dan kebahagiaan. Pasti orang yang beriman, bertaubat, maka dijanjikan keberuntungan dan kebahagiaan hidup. Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31 berbunyi, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka sekarang menahan pandangan mereka setelah taubat dan kemaluan mereka dari perbuatan yang haram, dan janganlah juga mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya, wajah dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadah mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Jadi kalau seorang gadis nikah sama duda punya anak, maka anak-anak suami juga menjadi mahramnya, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudari atau putra-putra saudara lelaki mereka, keponakannya, atau putra-putra saudari mereka, atau wanita-wanita dalam Islam. Dan saya pernah jelaskan, kalau perempuan dari leher ke atas, dari siku ke bawah, ke lengan, lutut ke bawah. Ini kalau sesama mahram bisa diperlihatkan, kalau sama suami tentu semuanya. Atau budak-budak yang mereka milikin, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita. Seperti misalnya kalau ada orang yang sudah tua sekali laki-laki itu, tetap bekerja, mungkin tukang kebunnya, umurnya sudah 70-80 tahun, memang tidak ada keinginan, maka ini masih boleh memperlihatkan bagian wajah dan telapak tangan, ya, ataupun mungkin dengan pakaian-pakaian yang tidak kelihatan umumnya. Misal bagian rambut ada yang kelihatan, ini sebagian ulama tafsir mengatakan dibolehkan. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Karena orang-orang Arab dulu biasa pakai gelang di kakinya, sehingga kalau dia sentakkan bunyi gelang itu. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah. Simpulan terakhir adalah agar kalian beruntung. Beruntung di sini adalah bahagia. Akan Allah SWT bukakan pintu-pintu rezekinya, ya, pintu kebahagiaan dan ketenteraman. Kemudian yang keempat, dijamin baginya pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan orang yang berdosa lalu masih buat dosa. Dia buat dosa tapi dia buat pahala. Tapi kalau ada orang taubat ditinggalkan dosa, maka pahalanya double dibandingkan orang yang masih dosa dan pahala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi
wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan memperbaiki keadaan mereka dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas dalam mengerjakan agama mereka kepada Allah, maka mereka itu adalah bersama dengan orang-orang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah terbebaskan dari hukuman. Jadi hukuman-hukuman yang datang di akhirat lepas, siksa kubur lepas. Karena pernah saya jelaskan teman-teman pada pertemuan kita yang sebelumnya sebenarnya, kalau seseorang berbuat dosa dan tidak sempat dia bertaubat kepada Allah, dipastikan akan ada siksa kubur. Walaupun di akhirat belum tentu masuk neraka. Semua orang yang berbuat dosa pasti kena siksa kubur. Maaf, pertama disiksa dulu di dunia. Kalau tidak sempat taubat pun ada siksaannya. Sakit lah, kehilangan barang lah, gangguan orang lah, meninggal kalau tidak sempat taubat sama. Di dunia disiksa, di kuburan disiksa, di akhirat disiksa. Jadi semua akan datang siksaannya. Kemudian kalau ada orang yang sempat taubat di dunia, maka cobaan siksaan dunia yang akan membersihkan dosanya akan datang. Kubur akan selamat, akhirat akan selamat. Tapi semua dosa berefek. Akan ada masalah pembersihannya di sini. Untuk hukuman akhirat bebas semuanya. Kuburan juga akan bebas. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 5. فَإِذَا انْصَلَحَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila telah lewat bulan-bulan hurum itu, enggak ada lagi bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian menjumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah tempat pengintaiannya. Jika mereka bertaubat, mereka mau mendirikan sholat, mereka mendirikan zakat, mereka masuk Islam, berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi tidak ada lagi hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Sama juga dengan riba teman-teman sekalian. Orang yang pernah memakan harta riba, maka menjadi halal buat dia. Riba itu, kalau misal tadinya kita KPR, tidak tahu kalau hukumnya haram atau tidak, atau misalnya sudah terlanjur apa saja ya, meminjam uang dan seterusnya, atau pernah meminjamkan orang lain dengan bunga, kalau belum tahu hukum maka lepas dari hukuman kalau dia sudah taubat, tapi dengan syarat dia tidak mengulanginya lagi. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 275, surah nomor 2 ayat 275. Ini teman-teman yang sudah makan riba atau pernah mungkin cicil rumah sudah terlanjur lunas atau belum lunas, caranya dilunasi dengan cara semampunya. Kalau lunas bisa alhamdulillah, kalau enggak dicicil tetap tapi sudah tidak berdosa, asal dia sudah taubat. Cicilan yang sisa dilanjutin sama dia tapi dia sudah tidak berdosa riba lagi, karena dia sudah taubat, tinggal menyelesaikan dan tidak buka pintu baru. Allah sebutkan tentang masalah itu di Al-Baqarah 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengambil riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Kata ulama, tidak ada orang yang tetap memaksakan riba setelah tahu hukumnya kecuali Allah tutup dengan penyakit yang berat dan seperti orang yang kena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama saja dengan riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, tiba-tiba dia berhenti dalam mengambil riba, maka baginya yang telah diambil dahulu, yang sudah pernah dia lakukan, dimaafkan sama Allah, halal buat dia sebelum datang larangan. Dan urusannya kembali kepada Allah, niatnya tergantung kepada Allah. Dan orang yang kembali mengambil riba setelah itu, maka orang-orang itu penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya, pastinya itu. Teman-teman sekalian, orang yang taubat kepada Allah ini, orang yang meninggalkan itu, manfaatnya kita akan dapat rezeki, dijamin teman-teman. Pasti hujan akan lebat dari langit, pasti anak-anak keturunan akan banyak dan mereka jadi orang baik-baik, pasti dipastikan harta kita akan jadi banyak. Allah berfirman, bukan kata saya, kata Allah dalam surah Nuh ayat 10-12. Surah nomor 71, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bertobatlah kalian pada Tuhan kalian karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya
yursilis sama alaikum midrara, pasti dia akan turunkan dari langit bertubi-tubi hujan itu. Dan kata makna yang lain adalah bertubi-tubi rezeki dari langit. Wa yumditkum, dan dia akan memberkahi, memperbanyak, bi amwal, harta kalian akan lebih banyak, wa banin, dan keturunan, wa yaj'al lakum jannatin, dan dia akan melebatkan kebun-kebun kalian, wa yaj'al lakum anhara, dan juga dia akan membuat banyak sekali buat kalian sungai-sungai yang mengalir. Juga teman-teman sekalian, bagi orang yang sakit, punya penyakit berat, coba terapi ini. Banyak orang tidak jalankan, dia cuma mengandalkan dokter. Stroke parah misalnya, penyakit yang divonis tidak akan pernah sembuh, coba istighfar, coba tobat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran kekal, surah Hud, surah nomor 11 ayat 52, dipastikan perkataan Nabi Hud ini, kata ulama tafsir, berlaku bagi semua orang yang taubat. Allah akan sembuhkan penyakitnya, Allah akan berikan kekuatan fisiknya, Allah akan membuat dia bahkan awet muda dari teman-temannya yang sebayah dengan dia, kalau misalnya dia bertaubat kepada Allah dan dibandingkan dengan teman yang tidak taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Hai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras bagimu dari langit. Hujan kalau turun teman-teman sekalian, subur semua tanam-tanaman, hewan-hewan, semuanya akan makmur muka bumi ini. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Kata ulama tafsir, penyakit kalian akan sembuh, fisik kalian lemah akan jadi kuat, kalian kalau punya kekuatan militer akan selalu menang. Itu makna daripada wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan janganlah kalian berpaling, janganlah kalian berpaling. Izinkan teman-teman saya sampaikan sebelum kita masuk ke kisah-kisah tentang orang-orang yang taubat, kiat-kiat mempertahankan taubat. Bagaimana caranya supaya taubat kita tetap kita bisa pertahankan? Nanti kita akan masuk ke kisah-kisah orang yang taubat. Bagaimana sih mereka akhirnya bisa bertaubat kepada Allah SWT dan mereka bisa mempertahankan dari nabi-nabi, dari sahabat dan juga dari tabi'in. Yang pertama teman-teman, kiat untuk mempertahankan taubat adalah kita harus yakin terhadap janji-janji dan ancaman Allah. Tidak boleh lalai dengan masalah ini. Misal ancaman Allah terhadap ahli maksiat, surah Al-Baqarah 2, surah nomor 2 ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah qul fattakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda am taquluna Allahi ma la ta'lamun. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali karena beberapa hari saja. Orang-orang yang maksiat selalu bilang itu, enggak apa-apalah kalau masuk neraka juga cuma beberapa hari saja, enggak ada masalah, atau beberapa saat. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Tuhan kalian seperti itu? Dan Allah tidak akan mungkin pungkiri janjinya, tetap orang yang melanggar akan dihukum. Atau kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang kalian tidak ketahui? Jadi semua itu kedustaan. Kemudian juga Allah SWT menyebutkan tentang fasilitas bagi orang yang taat. Tadi orang yang maksiat pasti dihukum, nggak ada yang lepas dari hukuman. Bagi orang yang taat juga Allah mengatakan dalam surah Zumar, surah nomor 39 ayat 20, lakinil ladzina taqaw Rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyatun tajri min tahtil anhar wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Dan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, patuh, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi di surga. Di antara di atasnya ada bangunan dan bangunan-bangunan yang tinggi yang lainnya, dikasih double-double istana. Dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Allah benar-benar dengan janjinya dan Allah tidak akan memungkirinya. Ini yang pertama, yakin dengan janji Allah dan ancamannya, apa yang sudah kita sebutkan tadi. Yang kedua teman-teman, tinggalkan semua komunitas dan fasilitas dosa. Semua harus ditinggalkan, teman-teman, fasilitasnya harus dialihkan. Kalau dulu kita biasa kumpul di diskotik, maka mungkin kita kumpulnya di masjid, dialihkan, memang harus begitu. Karena kalau tidak maka berbahaya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, Al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya, pasti itu. Yang ketiga, menyadari bahwasanya mati akan datang. Mungkin antum sekarang atau anda masih merasa kuat fisiknya, matanya masih terang, telinganya masih terang, tapi demi Allah teman-teman, bisa dalam sekejap tiba-tiba Allah hilangkan itu. Bukankah seseorang di antara kita bisa keseliau tiba-tiba, bisa sakit tiba-tiba punggungnya, bisa tiba-tiba stroke?
Saya cuplikan seorang wanita terkaya di dunia dari Jepang, tapi saya lupa nama yang disebutkan pada saat itu, diangkat oleh beberapa ilmuwan muslim. Ini lihat nih, kemarin malam maghribnya dia masih meeting miliaran yen akan ditransaksikan. Malam harinya besok dia akan lanjutkan dan eksekusi tentang masalah transaksi tersebut. Tiba-tiba bangun pagi sudah lupa semua, memorinya hilang semua, stroke di atas ranjang, dan diperlihatkan cuplikannya pada saat dia meeting, kemudian pada saat dia sudah stroke setengah badan. Diperlihatkan dan dikatakan oleh para ilmuwan muslim, lihat bagaimana kuasa Allah di atas kuasa orang lain. Ada cuplikan lain juga diangkat oleh Harun Yahya. Dalam salah satu cuplikan ada satu anak cerdas di Amerika, dan anak ini lulus menjadi seorang profesor dalam umur yang sangat muda. Subhanallah, semua murid-muridnya puji dia, fakultas universitasnya juga membanggakan dia. Satu malam tiba-tiba ya, ditemukan dia lupa apa yang dia harus lakukan, dan setelah diteliti dibawa ke rumah sakit, ternyata salah satu pembuluh urat sarafnya kecil pecah, dan sudah cukup membuat dia lupa semuanya sampai dia tidak tahu dia harus makan apa. Seorang profesor dan ilmuwan yang sangat tinggi ilmunya ini, teman-teman bisa ketik di YouTube, keluar semua ayat-ayat tanda kebesaran Allah, bagaimana seseorang itu bisa dihukum oleh Allah. Seorang dokter berkata kepada saya ya, dari Indonesia sini, dan dokter senior sudah umur sekitar 80 tahun. Dia menceritakan sama saya ada seorang yang kena sakit anaknya di Jepang, orang Indonesia, kemudian dioperasi di Amerika, dan operasi itu sangat sulit. Didatangkanlah ahli karena di dalam tubuhnya ada urat yang terjepit antara dada dengan ulu hatinya, jadi sulit sekali, nggak bisa, mau diobati dengan cara nggak bisa, harus dibelahlah dadanya dengan 7 atau 9 ahli bedah, lalu dibedahlah dia, lalu setelah dibedah berhasil, semuanya pada tepuk tangan, anak ini tiba-tiba jadi sembuh, nggak sakit lagi, bisa bernafas sehat dan segalanya. Setelah mereka bersorak-sorak masuk ke media, teman-teman sekalian, yang terjadi adalah 2 hari kemudian ya, anak ini tiba-tiba teriak kesakitan, dan waktu dilihat dengan alat dari luar, di scan, ternyata ditemukan pembuluh darahnya ada yang pecah di tempat yang sama yang diperbaikin. Kemudian tidak ada jalan lain untuk menyumbat, itu tidak bisa kecuali dibuka kembali dadanya anak tersebut. Dibilang sama saya, diberikan gambaran dari sisi kanan tubuhnya dibelah sampai ke bawah perutnya, dadanya dibuka, kemudian diperbaikin. Waktu mereka coba perbaikin, mereka tidak bisa, dan akhirnya anak itu meninggal dunia. Setelah mereka bersorak-sorak, mereka membanggakan bahwasanya pastilah mereka bisa selamat, ternyata tidak bisa. Dan ada 1000 fakta yang berhubungan dengan masalah seperti ini, teman-teman sekalian. Jangan sampai kita membanggakan hal yang sifatnya duniawi seakan-akan tidak akan pernah terjadi hal yang berat. Ingat, mati akan datang. Renungi firman Allah. Allah yang Maha Kaya berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 78. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Al-ayat. Ada lanjutan ayat tapi saya baca sampai sini saja. Dimanapun kalian berada, maka pasti mati akan datang menyambut kalian. Tidak mungkin tidak. Walaupun kalian berada di sebuah building yang kuat, building yang tinggi. Dalam sebuah hadis, badiru, hadis riwayat Tirmidzi, badiru bil amali sab'an. Kata Nabi SAW, bergegas dalam melakukan kebaikan sebelum datang 7 hal. Hal tantadiruna illa faqran mansiya. Apakah kalian mau menunggu kefakiran yang membuat kalian lupa? Sekarang teman-teman masih punya gaji, masih punya kemampuan, jangan tunda bersedekah, jangan tunda ibadah, karena kalau tiba kemiskinan tiba-tiba, dirampok misalnya, atau kebakaran, atau dia tiba-tiba di PHK, atau apa saja, tiba-tiba berhenti, dan akhirnya menjadi kemiskinan di depan matanya. Kata Nabi SAW, apakah kalian tunggu kemiskinan, kefakiran yang membuat kalian lupa? Orang kalau sudah miskin, orang-orang miskin minta sebungkus makanan saja, udah lupa semuanya, udah lupa ibadah. Apa kalian tunggu itu baru mau beribadah? Baru sudah sulit. Yang kedua, ataukah kekayaan yang membuat sombong? Sebelum kaya, cepat beribadah. Sesudah kaya jadi terbiasa. Karena kadang-kadang orang kalau kaya jadi sombong, nggak mau beribadah, nggak mau lagi melakukan ibadah itu. Yang ketiga, atau penyakit yang mematikan, tiba-tiba stroke, tiba-tiba divonis yang keras. Berapa banyak teman-teman sekalian orang-orang yang tua berharap bisa sujud. Saya temukan banyak di dekat Masjid Haram, baru pada saat lagi bimbing umroh misalnya, banyak orang-orang tua duduk di kursi dan bahasa mereka hampir standar. Enak ya kalau kami masih seperti kamu orang, ini kami masih muda-muda di sebelahnya, seperti kalian ya bisa sujud semaunya. Kami cuma bisa duduk di kursi lalu sujud dalam kondisi isyarat saja. Kami berharap bisa meletakkan dahi kami di lantai. Mereka sudah tidak bisa, teman-teman. Apakah tunggu itu semua baru kita mau beribadah?
Yang keempat, atau kalian menunggu kematian yang memutuskan, ya, angan-angan yang terputuskan dengan kematian. Jadi Nabi SAW pernah keluar dari masjid, gambar sebuah kotak, beliau mengatakan inilah kotak kehidupan manusia. Lalu beliau menggaris dari bawah garis sampai tembus ke atas, beliau mengatakan ini angan-angan manusia. Lalu beliau menggaris dengan garis yang kuat dari sisi kanannya, yang sengaja membuat tanah itu tercabut dan memotong garis tengah tadi yang lurus. Angan-angan manusia, beliau mengatakan, dan ini kematian yang akan memutus semua angan-angannya. Selanjutnya beliau mengatakan yang kelima, apakah kalian menunggu kematian yang tiba-tiba datang, tiba-tiba mati, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba dilihat malaikat maut? Teman-teman sekalian, saya sendiri nggak ada jaminan. Mungkin di ujung tembok masjid ruangan ini ada malaikat maut sekarang datang, bukan doa. Atau mungkin seseorang di antara kita yang tiba-tiba melihatnya dan orang lain tidak lihat, kita tidak bisa bilang apa-apa. Mau menolak nggak mungkin, sudah jelas mati akan datang. Lalu mencabut ruh kita, tergeletak. Orang cuma mengenang Khalid Basalamah pernah ceramah, atau si fulan pernah hadir, atau si fulan pernah begini. Maka hati-hati teman-teman sekalian, usahakan kita memuhasabah diri kita sendiri. Yang kelima, yang keenam adalah, ataukah kalian menunggu Dajjal yang gaib tertunda? Kalian tunggu nanti Dajjal keluar baru mau beribadah? Sulit ibadah pada saat itu, nggak mungkin. Teman-teman kalau lihat sekarang teman-teman kita di Syria, di Palestina, susah sekali ibadah. Saya waktu bimbing umrah melalui lalu Plus Aqsa, anak-anak muda Palestina tidak boleh masuk masjid, ditahan oleh orang Yahudi. Yang orang-orang tua saja boleh masuk, gitu kan? Dan mereka berharap bisa masuk sholat ke dalam. Apakah kita tunggu negara kita dijajah oleh penjahat yang datang kemudian kita tidak bisa ibadah? Bukankah dulu kita tahu ada komunis di Indonesia, ada zaman Jepang, orang susah ibadah. Saya dengar dari orang-orang tua kita susah sekali untuk ibadah. Saya waktu ke Australia teman-teman sekalian, sulit orang Islam sana untuk ibadah, susah. Masjid gak boleh keluar suaranya. Mereka kadang-kadang kelewatan waktu sholatnya, gitu kan. Di Singapura dekat dengan kita, dulunya negara Islam, kerajaan Sultan 1965 ke bawah, itu dulu kerajaan Islam di Singapura itu. Mungkin Anda tidak tahu, itu kerajaan. Sampai sekarang ada keluarga Sultan di Singapura itu. Dan oleh pemerintahan dikasih uang. Setelah digulirkan dengan kerajaan, dengan pemimpin orang-orang kafir ini jadi negara non-muslim. Kesannya orang taunya negara muslim, padahal itu negara Islam. Dulu punya kesultanan, ada masjidnya, ada turunan sultannya masih ada. Sekarang masih diberikan gaji atau diberikan uang oleh pemerintah tersebut. Tapi seperti itu, apakah kita tunggu negara kita seperti itu? Apa kita tunggu negara-negara kita tidak bisa lagi ibadah baru kita mau beribadah? Tidak bisa. Sekarang alhamdulillah sholat azan tinggal ke masjid. Kadang-kadang cuma malas, nggak mau. Ini semua harus diperbaiki teman-teman sekalian. Dan ya, yang keempat teman-teman, yang terakhir, kiat untuk mempertahankan taubat selain mengakui janji-janji Allah dan ancamannya. Kemudian juga yang kedua adalah meninggalkan komunitas dan teman-teman, ya, fasilitas. Yang ketiga menyadari mati akan datang, dan yang keempat adalah tidak terpengaruh dengan penilaian orang. Dan ini yang saya ambil judulnya. Selalu kalau teman-teman gini, ketemu sama temannya lalu bilang, kamu berubah ya sekarang? Gak apa-apa. Jawab seperti judul kita hari ini. Iya, ini aku sekarang. Gak apa-apa, gak masalah. Oh kamu alim sekarang ya, kamu berubah pakaiannya, jilbabnya berubah ya, kamu penampilannya lain ya, kamu sekarang ini apa saja. Iya, ini aku sekarang. Apa? Dulu kamu juga pernah begini kok, kamu juga dulu berzina. Iya, ini aku sekarang. Gak masalah, karena tidak ada aibnya itu. Memang dulu saya pernah buat, kita perlu akui, gak masalah. Bukan aib itu. Tapi banyak orang subhanallah karena dia malu ucapin kalimat ini, akhirnya teman-temannya bilang kamu alim ya sekarang, gak apa-apa deh gini. Akhirnya sholat di rumah, gak sholat di masjid misalnya. Atau jilbabnya diubah lagi, atau buka jilbabnya, atau dan seterusnya. Dia berjuang, dia mempertahankan urusan dunianya untuk akhiratnya. Ingat, Abu Talib, ya, paman Nabi SAW, diingatkan oleh Nabi SAW di akhir hidupnya. Paman, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bantu kau di depan Allah hari kiamat. Di atas kepalanya Abu Jahal bilang, teman dekatnya, wahai Abu Talib, kalau kau ucapkan kalimat itu, kami akan benci kau selamanya. Kami akan sebutkan keburukan kamu. Sama dengan orang sudah mau mati, diajak temannya taubat lagi nih. Ah nggak apa-apa, nggak usah. Kata Abu Talib apa kalimat terakhir? Dia sendiri yang milih nih. Dia mengatakan, saya tidak mau meninggalkan kaum saya. Lalu meninggal dunia. Nabi SAW sedih sekali. Karena orang ini punya jasa yang banyak dalam Islam. Tinggal syahadat tapi tidak mau disebutkan. Subhanallah. Jadi kita yang menentukan teman-teman sekalian, hati-hati, penyesalan terakhir, jangan sampai kita melupakan semua itu. Kita akan masuk sekarang ke kisah orang-orang taubat. Apa sih yang kita dapat manfaat dari kisah? Karena kalau kita mau ambil pelajaran teman-teman, ambil dari orang yang sudah pernah lewat masa hidupnya.
sudah pernah berlalu. Karena orang yang masih hidup kita belum tahu. Bisa sekarang hidupnya baik, ternyata akhir hidupnya buruk. Bisa dia buruk, mungkin akhir hidupnya dia baik, gitu kan. Tapi orang yang sudah meninggal itu penting sekali. Saya akan angkat, ini bukan menjelekkan nabi-nabi ya, bukan. Tapi ternyata di kalangan nabi juga ada kesalahan. Cuma seperti tadi, Nabi Adam alaihissalam salah, taubat dan tidak mengulanginya. Ada nabi yang lain seperti Nabi Dhannun, Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ini teman-teman sekalian, beliau ini orangnya diutus oleh Allah SWT ke sebuah wilayah namanya Nainawa. Nainawa ini teman-teman wilayah bukan wilayahnya dia. Sama dengan misalnya orang Melayu gitu kan, diutus darinya orang Afrika misalnya, yang datang mendakwai mereka sehingga kaumnya menolak, nggak mau kami beriman. Mereka menyembah itu ada patung singa besar dan mereka minta-minta pada patung itu. Nabi Yunus SAW datang sampaikan, nasihati, jangan, ini nggak boleh, ini haram, gini, nasihatin nggak mau. Di alam nabi-nabi teman-teman ada sebuah syarat mutlak, nggak boleh dilanggar, yaitu mereka tidak boleh tinggalkan lokasi dakwah yang Allah sudah tunjuk, gitu kan? Walaupun mereka sampai mati, kecuali ada perintah dari Allah untuk pindah. Nabi Yunus alaihissalam berdoa sama Allah, ya Allah ini kaum durhaka nih, saya nasihatin nggak mau dengar nih, nasihatin nggak mau, ya Allah berikan petunjuk, saya mau minta wilayah lain. Allah nggak turunkan petunjuknya. Ternyata Nabi Yunus alaihissalam ambil inisiatif tinggalkan wilayah Nainawa. Betul dia tinggalkan, dia naik di atas kapal, gitu kan? Lalu kemudian di atas kapal tersebut ombak besar menghantamnya sehingga akhirnya dia bingung. Mereka bingung ini apa nih? Jalan keluarnya tidak ada jalan lain kecuali dibuang benda-benda di kapal, dibuang semua barang-barang benda berat. Ternyata masih nggak bisa. Kesimpulannya harus dilempar orang. Setiap mereka taruh nama di batu dan diundi, mereka cari putar-putar nama siapa yang keluar, dilihat namanya Nabi Yunus keluar. 1 kali, 2 kali, 4 kali, sampai 10 kali. Akhirnya Nabi Yunus mengatakan mungkin memang ini peringatan dari Allah. Begitu dia loncat dari kapal, ditelan oleh ikan paus selama 2 minggu. Ada riwayat mengatakan sebenarnya mengatakan 2 minggu. 2 minggu tidak makan, tidak minum dalam perut tersebut. Kalau bukan karena dia menyesali kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan dia sampai hari kiamat di perut ikan itu. Saya bacakan kisahnya dulu. Dalam surah Shaffat, surah nomor 37 ayat 139 sampai 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Idh abaqa ilal fulkin mashhun. Ingatlah ketika dia lari meninggalkan lokasi dakwanya ke kapal yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Kemudian dia ikut berundi nama-nama tadi siapa yang dilempar ke lautan, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan dia tercelah. Kata ulama tercela karena dia meninggalkan kaumnya, Allah belum perintahkan. Ayat 143, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan karena dia termasuk orang yang banyak mengingat Allah, la labitha fi badni fi la yaumi yub'atsun. Maka pasti dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kiamat. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa saqim. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah tandus. Dari mulut ikan dimuntahkan. Lalu dia dalam keadaan sakit, lemah, tidak ada makanan. Wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin. Dan kami tambahkan dia, berikan kepada dia pohon dari jenis labu. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Lalu kami kembalikan dia ke kaumnya dan ternyata 100.000 lebih kaumnya sudah beriman. Fa amanu famatta'nahum ila hin. Lalu mereka beriman dan kami pun akhirnya membuat mereka gembira, senang. Itu contoh kisah dari Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus akhirnya pada saat dilemparkan dari ikan, teman-teman sekalian, bajunya semua sobek-sobek. Allah pertemukan dia dulu dengan sebuah pohon. Kemudian pohon itu dijadikan sebagai bajunya, daun-daunnya. Kemudian dia jalan, dia temukan dalam sebuah riwayat seekor sapi, diminumlah susu sapi tersebut. Lalu kemudian dia melangkah, Allah berikan dia setelahnya pohon labu yang dia makan darinya. Kemudian baru dia kembali ke kaumnya dalam kondisi dia bertaubat kepada Allah. Tapi Nabi SAW titip pesan untuk kita teman-teman sekalian. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata saya lebih baik daripada Yunus bin Matta. Karena Nabi Yunus lebih baik daripada kita tentunya, walaupun Nabi Yunus telah melakukan pelanggaran ini. Nabi kita Muhammad SAW teman-teman sekalian pernah melakukan kekeliruan, bukan tidak pernah. Contoh misalnya surat Tahrim ya, ayat 1. Jadi pernah Aisyah berkata kepada Hafsah, wahai Hafsah, kalau Nabi SAW masuk ke rumahmu, bilang mulutnya bau. Karena Nabi kata Aisyah rupanya cemburu dengan
istri yang lain Maria selalu memberikan Nabi SAW madu, dan Nabi SAW selalu menjaga bau mulutnya. Maka yang terjadi adalah berkata Aisyah kepada Hafsah, selalu kalau siang hari dari rumah Aisyah pasti ke rumahnya Hafsah Nabi SAW. Maka begitu masuk Nabi SAW ke rumah Aisyah, Aisyah mengatakan, mulut anda bau ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya tidak pernah makan apa-apa kecuali madu, tetap aja bau ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bingung, ada apa ini? Pindah ke rumah sebelah, rumahnya Hafsah. Hafsah mengatakan hal yang sama. Nabi sudah tahu pasti ada masalah nih. Beliau kemudian ke pinggir kota Madinah, kemudian beliau berkata, pada saat lewat seorang sahabat, ya Rasulullah, ada apa nih? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Tidak boleh lagi ada yang makan madu sekarang. Karena rupanya madu ini buat masalah, gitu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Allah menurunkan Jibril membawa surat Tahrim ayat 1. Surat nomor 66 ayat 1. Allah berfirman pada saat itu kepada Nabi Muhammad SAW, Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtagi mardata azwajik, wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, kenapa kau berani-berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, sementara Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Artinya tidak boleh, Nabi SAW ditegur pada saat itu, ya. Jadi tidak boleh sama sekali mengharamkan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan. Pada saat itu Nabi SAW juga teman-teman sekalian disuruh untuk membayar sumpahnya. Karena Nabi SAW bersumpah, demi Allah hari ini aku haramkan madu. Maka turun firman Allah yang lain. Ini turun firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 89 waktu itu. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir, teman-teman kalau salah sumpah nih, mengatakan demi Allah, tapi sebenarnya salah gitu kan. Kata Allah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak akan pernah menghukum kalian kalau sumpah-sumpah kalian tidak sengaja. Tidak sengaja orang bersumpah, memang dia tidak terlintas saja di mulutnya mengucapkan, itu tidak dihukum, gitu. Tapi yang kalian pastikan dalam hati kalian bersumpah itu dihukum. Fakaffaratuhu, maka dendahnya adalah selain taubat, it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Kalian harus memberikan makan orang miskin, ya 10 orang miskin dari yang biasa kalian makan di rumah kalian. Porsinya nasi, kambing, daging, ayam misalnya, maka harus seperti itu diberikan 10 orang miskin. Au kiswatuhum, atau kalian memberikan pakaian 10 orang miskin. Au tahrir raqabah, atau kalian bebaskan budak. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Siapa yang tidak dapat maka dia boleh berpuasa 3 hari berturut-turut. Dzalika kafaratu aimanikum idza halaftum, itulah hukuman pembersihan terhadap sumpah yang kalian lakukan. Wahfadhu aimanakum, dan hormatilah sumpah kalian. Kadzalika yubainullahu lakum ayati la'allakum tashkurun. Itulah Allah tentukan atau jelaskan kepada kalian tentang masalah, ya, ayat-ayatnya. Itu kisah para nabi, teman-teman. Saya ringkaskan. Kisah para sahabat juga ada. Kisah para sahabat ada 3 orang yang saya angkat, Umar bin Khattab, kemudian juga ada Naim bin Mas'ud, dan ada Thumama bin Gusal. Kalau Umar bin Khattab sudah masyhur sebenarnya kisahnya, ya. Beliau di zaman jahiliyah suka mabuk, suka berinteraksi semasa jahiliyah, ada wanita-wanita, judi, sembah berhala dan seterusnya. Tapi teman-teman sekalian, Umar bin Khattab ini orang yang sangat tegas, gitu ya. Pada saat dia sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia orang yang paling tegas terhadap orang kafir. Kemudian juga dia orang yang menjadi penyebab turunnya ayat khamr. Dia menjadi penyebab turunnya ayat tentang masalah, ya, masalah hijab. Di antaranya misal, waktu ada 60 tawanan Badr ditawan oleh Nabi SAW. Waktu perang Badr tahun 2 Hijriah, Nabi SAW menang dengan para sahabat. Ada 60 tawanan Badr. Nabi SAW sempat musyawarah dengan beberapa sahabat. Kita apakan nih 60 tawanan Badr nih? Ditanya Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, kita kasihan, ini keluarga kita juga, biarin aja mereka kita bebasin, tunjukkan kepada orang kafir kalau kita itu baik. Kata Nabi SAW yang lain pendapatnya, ada yang satu mengatakan, ya Rasulullah, bebasin tapi mereka suruh bayar denda, tebus keluarganya, biar mereka tahu tidak boleh mengulangi lagi perbuatan ini. Masing-masing sahabat berputar di pendapat yang sama. Ternyata waktu Umar bin Khattab ditanya, apa kata Umar pada saat itu? Ya Rasulullah, datangkan orang terdekat dari mereka, 60 orang ini, dengan saya, sepupu saya kah, kerabat saya kah, datangkan, saya tebas lehernya. Ya Rasulullah, datangkan kerabat terdekatnya Abu Bakar, suruh Abu Bakar tebas lehernya. Datangkan kerabat terdekatnya si fulan, tebas lehernya. Semua dibunuh nih. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Umar sebutkan alasannya, ya Rasulullah, 60 orang ini keluar dari Mekah, memang mau memerangi Islam.
Kebetulan kita menang. Kalau kita kalah kita sudah dibunuh sama mereka. Dan harus kita tunjukkan ketegasan kepada orang kafir yang seperti ini. Ini bukan orang kafir yang tinggal sekota dengan kita. Ini orang-orang kafir yang keluar ingin memerangi Islam. Maka Nabi SAW waktu itu lebih cenderung dengan pendapat sahabat yang lainnya. Umar tidak diterima pendapatnya. Subhanallah, besok paginya menjelang subuh, Umar adalah habis sholat malam, biasanya beliau ke masjid sebelum azan subuh. Bertemu dengan Nabi SAW. Beliau menemukan Abu Bakar sama Nabi SAW sedang menangis. Maka kata Umar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena beliau ingin, tidak mungkin dua orang ini menangis kecuali masalah berat. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman Allah menyetujui pendapatmu. Kalau bukan karena takdirnya Allah, kita semua akan dihukum kecuali Umar. Maka Umar menangis pada saat itu. Luar biasa ini. Ayat turun membenarkan perilakunya Umar, gitu kan? Padahal sebelum Islam teman-teman, dia selalu bersahabat dekat dengan Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Abu Jahal punya budak-budak Islam, itu Abu Jahal kalau siksa budaknya, Umar datang menyiksa mereka, memukul budak-budak Muslim itu, gitu kan? Sampai sampai malam Umar berkata, saya berhenti siksa kamu. Pada orang Islam, saya berhenti siksa kamu karena saya capek saja, bukan karena saya mau berhenti siksa kamu, bukan karena kasihan, tidak. Umar bin Khattab pernah berjaga-jaga malam di Mekah. Jadi Mekah itu teman-teman, kalau meja seperti meja ini kota Mekah, pintu masuknya dan pintu keluar cuma satu. Misalnya di posisi saya ini, di daerah selatan kota Mekah, kiri kanannya gunung, di belakangnya tembok yang tinggi, nggak bisa orang keluar masuk Mekah kecuali dari pintu ini. Dan kaum muslimat itu didesak, dikepung, tidak boleh berdakwah. Kalau ada yang berdakwah digebukin sampai dibunuh. Boleh dibunuh orang Islam yang mendakwah pada saat itu. Kalau ada orang dari luar Mekah tanya tentang mereka, digebukin orang yang tanya itu. Mereka juga nggak boleh keluar dari Mekah, gitu kan? Jadi luar biasa diisolasi, nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya Nabi SAW bilang kepada para sahabat, coba ya keluarlah kalian dari Mekah, silakan keluarlah. Maka keluarnya waktu itu ke Ethiopia, ke Habasyah namanya. Ada satu perempuan dari suku Adi, namanya Ummu Abdillah. Suku Adi ini sukunya Umar bin Khattab. Perempuan ini karena tahu malam itu kebetulan yang berjaga-jaga di pintu gerbang Umar ini sangat tegas. Dibunuh orang, kawannya kalau dia nggak suka dibunuh sama dia. Maka Ummu Abdillah naik gunung teman-teman sekalian, gendong anak kecil namanya Abdullah, gendong anak kecilnya naik gunung ini tinggi, turun sampai ke bawah. Kebetulan Umar bin Khattab ini dari pintu gerbang keliling lewat gunung itu, dilihat Ummu Abdillah turun menjelang subuh, turun dari gunung. Dia kaget, dia bilang, Ummu Abdillah? Kata Ummu Abdillah, iya. Kata Umar, apa yang membuat kau naik gunung, turun gunung bawa anak kecilmu? Kata Ummu Abdillah, wahai Umar, kalian ini kenapa melarang kami ibadah di Mekah? Kami juga mau keluar dilarang. Saya naik gunung karena kalian larang. Kalau lewat pintu gerbang kau akan membunuh saya. Kata Umar, tidak akan sampai begitu. Tapi pergilah. Kau mau kemana? Dia bilang, saya mau ke Ethiopia, mau hijrah, mau beribadah. Kata Umar, semoga keselamatan menyertaimu. Pergilah Ummu Abdillah ini. Ternyata karena Umar sempat ajak ngobrol, sahabat-sahabat yang lain yang mau hijrah sudah nunggu di ujung lembah. Begitu Ummu Abdillah dekat, mereka tanya, wahai Ummu Abdillah, dari mana kamu? Kenapa telat? Kata dia, tadi saya turun gunung, gitu kan. Apakah ada orang yang lihat kamu? Dia bilang, nggak ada kecuali Umar, gitu kan. Kata-kata kecuali Umar, orang-orang pada tahu Umar itu musibah besar, gitu. Ini orang benci sekali dengan Islam, gitu. Kata Ummu Abdillah, tidak kok, dia doain saya kebaikan. Kata Ummu Abdillah, kata mereka, ada satu orang bilang, mungkin Ummu Abdillah kau penyebab Umar masuk Islam. Sahabat-sahabat serentak bilang, kalau Umar syahadat, juga pasti unta bisa syahadat. Jadi saking mustahilnya, nggak mungkin gitu loh. Dia masuk Islam itu mustahil. Gitu. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Waktu Umar syahadat, dia masuk mau syahadat tersentuh hatinya, baca ayat pertama sampai ayat 8 surat Thaha. Lalu dia masuk dengan baju perangnya. Nabi SAW pegang pundaknya, disentak. Lalu dia turun ke bawah, duduk di lantai. Lalu kata Nabi, wahai Ummu Khattab, belum tiba saatnya kau ucapkan syahadat, beriman pada Allah dan Rasulnya. Umar diam. 2 kali Nabi SAW sentak pundaknya dengan kuat mengatakan, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Sampai akhirnya Umar mengucapkan syahadat. Itu dia syahadat satu Darul Arqam, itu tempat dakwanya Nabi bertakbir sampai terdengar dekat Ka'bah. Waktu itu Umar bin Khattab duduk cerita dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, Islam itu apa? Dijelasin semua. Selesai belajar, baru berapa menit belajar, kata Umar pertama apa? Ya Rasulullah, yang anda sampaikan ini benar, betul begitu? Dia bilang iya. Orang-orang Quraisy sembah berhala, salah kan? Salah. Kenapa kita di sini ya Rasulullah? Kita keluar perangi aja. Baru masuk Islam, dia sudah mau perangi orang-orang Quraisy. Nabi bilang belum saatnya hai Umar.
Lihat bagaimana orang yang taubat ya, dia tahu dulu salah, sekarang ini sudah benar. Dia mempertahankan kebenaran, padahal dulu buruk sekali. Benci Islam, sekarang perjuangkan Islam. Kata Umar, dia penasaran, dia bilang sama orang-orang di situ, siapa di antara orang-orang Quraisy yang paling benci kalian, umat Islam, selain saya? Umar tahu dulu dia sangat benci dengan Islam. Kata para sahabat, temanmu Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal, gitu kan. Umar pergi ke rumahnya, ketuk rumahnya. Wahai Abu Hakam, dipanggil Abu Hakam, diketuk rumahnya. Lalu dibuka, pas Abu Jahal buka, lihat Umar mau dipeluk, teman dekatnya. Kata Umar, sebentar dulu, kau udah tahu belum informasi? Gitu. Kata Abu Jahal, apa informasinya? Langsung Umar bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat depan temannya. Dan Abu Jahal tahu betul ini orang benci sekali dengan Islam. Abu Jahal tidak bisa berbuat apa, kaget, dibanting pintu, dia cuma mengatakan tabbanlah, kecelakaan buat kamu. Umar balik lagi ke Darul Arqam, tanya lagi sahabat, siapa orang yang tidak bisa simpan rahasia dari Quraisy? Jadi ini kalau kita sekarang media, gitu kan, ini ahli gosip. Maka kata mereka, ya, Jamil bin Muammir. Kata Umar, di mana dia? Dekat Ka'bah. Abdullah bin Umar meriwayatkan kisah anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in datang mengatakan, saya ikuti ayah saya, dia duduk di sebelahnya Jamil. Lalu Umar berkata, wahai Jamil, kau udah tahu belum informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Begitu Umar mengucapkan, kata Abdullah bin Umar, anaknya Umar meriwayatkan, Jamil demi Allah tidak lihat wajah ayah saya berdiri lalu naik di atas sebuah batu teriak, Umar telah murtad. Satu Mekah datangi Umar, anak-anak muda di situ. Wahai Umar, apa benar kau murtad? Kata Umar, tidak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat, gitu kan? Maka mereka mengeroyoki Umar dari pagi sampai maghrib. Pagi sampai malam dikeroyokin Umar, sampai Umar sudah capek, ditangkap satu orang tokonya, didudukan di tanah, diduduk di dadanya, ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka berhenti mengeroyoki saya akan butain matamu. Maka akhirnya orang ini mengatakan, hai lepasi Umar, karena Umar gila, dia akan butain mata saya. Dibebasin. Besok Umar datang habis mandi keliling Ka'bah, teriak lagi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Diiklankan Islam. Orang keroyokin dari pagi sampai terbenam matahari, berantem terus. Terus capek, tangkap tokohnya satu orang Quraisy, jatuhin di tanah, dudukin dadanya, ditusuk matanya. Kau tidak melepaskan mereka, tidak suruh mereka bubar, saya butain matamu. Suruh bubar. Hari ketiga begitu lagi. Hari keempat Umar syahadat, gak ada yang berani lagi. Sudah gak ada lagi yang melawan Umar. Jadi luar biasa. Waktu mau hijrah dia teriak, pakai baju pedang, baju perangnya, bawa pedangnya, lalu dia tawaf. Orang-orang sudah tahu ini Umar berarti mau keluar nih, mau kemana? Semua, kata Abdullah bin Mas'ud, kami semua hijrah ke Madinah dalam kondisi sembunyi-sembunyi kecuali Umar. Setelah tawaf dia mengatakan, wahai Quraisy, siapa yang mau istrinya jadi janda, ya, dan siapa yang mau anaknya jadi yatim, maksudnya dia mati, temui saya di belakang bukit ini karena saya mau hijrah ke Madinah. Dan tidak ada yang menemui Umar radhiyallahu anhu. Jadi sebelum Islam kita lihat buruk sekali, kan gitu, buruk. Jadi teman-teman, kalau ada orang yang pernah membunuh, pernah mencuri, pernah berbuat kejahatan apapun, seburuk apapun, mana ada yang lebih buruk daripada perbuatan ini seperti ini. Tapi subhanallah setelah hijrah berbeda. Jadi bukan aib kita mengatakan, iya ini aku sekarang, perubahan total. Umar dulu suka mabuk, lalu tiap hari dia berdoa, ya Allah turunkan ayat mengharamkan minuman ini, sampai turun ayat pengharaman khamr. Juga hijab. Kata Nabi SAW, kata Umar kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di rumah anda sering bolak-balik laki-laki datang bertanya, gitu kan, bertamu bertanya. Kalau seandainya anda turunkan hijab antara anda dengan, antara istri anda dengan tamu-tamu itu, maka turun ayat hijab membahas masalah itu. Ayat tentang jilbab, dan ada 13 kurang lebih ayat-ayat Al-Quran semuanya turun karena Umar radhiyallahu anhu. Dan beliau teman-teman sekalian sangat terkenal selain kekuatan imannya juga nasihat-nasihatnya. Contoh, Umar salah satu nasihat yang sangat menyentuh kalau misalnya membahas masalah taubat, dia bilang, jika engkau ingin mencelah, dia bilang setelah dia taubat dia membahasakan ini, jika engkau ingin mencelah pada seseorang, jika engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu dulu karena celahmu lebih banyak darinya. Jika engkau ingin memusuhi seseorang, maka musuhilah perutmu dulu, karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya bagimu selain perutmu. Jika engkau ingin memuji seseorang, maka pujilah Allah, karena tidak ada seseorang yang lebih dalam memberi
ya kepadamu dan lebih lembut dan santun padamu selain Allah. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah kesenangan dunia, karena bila engkau meninggalkannya maka engkau akan terpuji. Bila engkau mau bersiap-siap untuk sesuatu, maka bersiap-siaplah untuk mati, karena jika engkau tidak bersiap untuk mati, engkau akan menderita, rugi dan juga penuh dengan penyesalan. Bila engkau ingin menuntut sesuatu, maka tuntutlah akhirat, karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali engkau mengejarnya. Ini kurang lebih masuk Islamnya Umar dan bagaimana kiprahnya. Saya akan jelaskan juga, mohon maaf mungkin 10 menit lagi, ya, jam 3 insya Allah kita selesai. Kisah Naim bin Mas'ud. Naim bin Mas'ud ini teman-teman orang yang benci sekali dengan Islam radhiyallahu anhu. Sampai di pasukan Ahzab, perang Ahzab, ya, perang Khandaq, itu dia hadir dengan pasukan Quraisy. Ini salah satu kepala sukunya Quraisy. Subhanallah, Nabi SAW melihat setelah 43 hari pengepungan Madinah, ini sahabat sudah capek luar biasa, letih. 43 hari itu menjaga di Khandaq. Musuh-musuh ini setiap saat bisa menyerang, bisa menghabisi Madinah. Maka Nabi SAW berdoa malam harinya, ya Allah, berikanlah kemenangan, gitu kan. Doa Nabi SAW mustajab dengan masuk Islamnya Naim bin Mas'ud. Orang ini sangat benci dengan Islam. Tiba-tiba Allah buat hatinya tergerak untuk masuk Islam. Dia kirim surat, ya, dilempar dengan anak panah melewati Khandaq ke arah Nabi SAW, ke arah kaum muslimin. Lalu ternyata ditemukan surat itu, Naim bin Mas'ud ingin bertemu dengan Nabi darurat. Malam itu juga. Malam itu kemudian Nabi SAW suruh bukain jalan, turunin tangga di Khandaq, jemput Naim. Dijemput Naim datang sendiri. Lalu kata Nabi SAW, kenapa Naim? Dia bilang, saya ingin masuk Islam, hai Muhammad. Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah yang telah berikan kau hidayah. Lalu dia syahadat. Dan dia ternyata teman-teman sekalian, selama dia, ya, berjaga-jaga di pasukan kafir, dia merasa kok dengan kekuatan sebesar ini, dengan persiapan sudah tampil di Madinah, tidak bisa menembus. Padahal cuma sebuah parit. Berarti ini ada kekuatan ilahi. Dia masuk Islam gara-gara itulah. Lalu Naim berkata begini, ya Rasulullah, sesungguhnya tidak ada yang tahu saya masuk Islam nih, dan saya ingin berkorban setelah saya taubat dari jahiliyah kepada agama yang anda bawa ini. Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana dengan pasukan peperangan ini? Apa yang saya harus lakukan? Kata Nabi SAW, wahai Naim, kau cuma satu orang. Kalau kau bisa ngacoin mereka, silakan kacoin. Perang itu tipu daya. Kata Naim, baiklah ya Rasulullah. Udah, dia sudah paham. Dia turun dari Khandaq kembali ke pasukan orang-orang kafir, gitu kan. Tidak ada yang tahu nih malam hari. Lalu kemudian malam itu juga teman-teman sekalian dia datangi benteng Quraidah. Jadi kalau kita ibaratkan meja ini adalah Madinah, di pojok sebelah kiri sekali, ya, di kota Madinah itu ada bentengnya Bani Quraidah. Di depan meja ini, di bagian selatannya Madinah itu ada parit. Di kiri kanannya ada kebun-kebun kurma, batu-batu tajam. Di sebelah utaranya di tempat saya ini, kurang lebih kalau kita lihat peta Jazirah Arab bagian atasnya itu penuh dengan pohon-pohon kurma, nggak bisa ditembus. Maka suku Quraidah ini bisa berkhianat, dan memang mereka mau berkhianat, suku orang-orang Yahudi ini. Naim datang ke suku Quraidah tadi, karena besok rencananya suku Quraidah akan buka pintu gerbangnya supaya pasukan Quraisy masuk dari situ, nggak lewat Khandaq lagi, sudah disepakati itu. Naim datang pada waktu yang tepat radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan kepada orang-orang Quraidah, bukain benteng buat saya. Orang Quraidah tahu dia ini orang kafir Quraisy, bukan muslim. Masuklah dia ketemu dengan kepala suku Quraidah, lalu dia berkata, apakah kalian sudah tahu bagaimana benci saya terhadap Muhammad dan agamanya? Kata mereka, iya, tentu saja. Kami tahu dan kami percaya dengan kamu. Bahkan dia termasuk kepala suku yang memimpin pasukan yang datang selain Abu Sufyan. Kata dia, saya melihat Quraisy sudah putus asa, 43 hari mengepung, sudah putus asa, dan saya khawatir kalau mereka pulang nanti kalian ditinggal sendirian dan pasti kalian akan dihabisi oleh Muhammad dan pasukannya. Gak mungkin kalian bisa menang lawan Muhammad kalau sendirian. Lalu kata mereka, apa saranmu? Kata dia, saran saya kalian meminta 10 orang tokoh Quraisy, minta bergabung di pasukan kalian. Karena besok akan ada penyerangan, minta bergabung 10 orang itu supaya Quraisy pasti tidak akan tinggalkan kalian, karena ada 10 orang tokohnya bersama kalian. Kata mereka, pendapat yang bagus, kami akan minta itu. Naim mengatakan, baiklah saya pamit. Dia kembali, langsung dia kumpul sama Quraisy juga malam itu. Ini zaman dulu tidak ada HP, tidak ada fasilitas, jadi orang
ya, bisa cepat-cepatan informasi seperti itu. Dia langsung kembali, dia bilang sama Abu Sufyan, kita harus kumpul nih, kumpul semua tokoh-tokoh Quraisy. Lalu dia berkata, wahai Quraisy, kalian sudah tahu bagaimana kedudukan saya di orang-orang Quraidah, Yahudi? Iya, karena dekat sekali sama orang Quraidah kan. Kalian sudah tahu bagaimana benci saya sama Muhammad dan agamanya? Kata mereka, tentu saja. Kata Naim, saya melihat Yahudi akan berkhianat. Yahudi akan berkhianat. Loh, kata mereka, bagaimana kau bisa tahu? Yahudi akan memperbaharui kesepakatannya sama Muhammad karena mereka khawatir kalau kalian pergi, kemudian mereka akan diserang. Maka mereka akan minta 10 orang dari toko kalian untuk ditawan sama mereka, dan mereka akan kasih ke Muhammad gitu. Jadi dia sudah buat adu domba seperti itu. Maka kata Abu Sufyan, saya nggak percaya nih, biar saya bisa cek sendiri. Kata mereka, silahkan. Kata Naim, silakan. Abu Sufyan ke sana ngobrol nih, kata Abu Sufyan kepada orang-orang Yahudi, karena ini strategi perang. Dia mengatakan, wahai suku Quraisy, besok kita akan nyerang nih. Kami dari Khandak, kalian dari dalam benteng. Kita akan serang. Kata mereka, ini kan besok hari Sabtu. Kebetulan memang besok hari Sabtu. Kami gak bisa nyerang. Kata Abu Sufyan, baik, kita tunda hari Ahad, lusanya. Kata mereka, tapi bagaimana kalau seandainya ada 10 orang dari kalian, gitu kan, di store ikut dalam pasukan kami untuk membela kami gitu, untuk membela kami. Kata Abu Sufyan, berarti Naim benar nih, ya. Mereka mau menipu nih, gitu kan. Maka Abu Sufyan pulang, lalu Abu Sufyan pun akhirnya mengumpul orang Quraisy mengatakan, sungguh Quraisy telah berkhianat. Kita harus bubar semua nih, gitu kan. Besok tak jadi peperangan, bubar semuanya. Dan malam itu Allah datangkan badai yang sangat keras, angin yang dingin membongkar kemah-kemah mereka. Lalu akhirnya tidak jadi penyerangan, padahal besok itu tinggal penyerangan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongan setelah darinya dari Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini akhirnya berhasil memberhentikan pasukan 10.000 orang yang akan menyerang Madinah. Yang terakhir teman-teman sekalian, kisah Thumama ibn Gusal. Dalam salah satu peperangan Nabi SAW, ada pasukan Nabi dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah teman-teman sekalian ini pasukan orang yang terkenal dia. Kemudian dia masuk menyerang beberapa suku-suku Arab. Jadi setelah perang Khandak tadi, Nabi SAW selalu kirim pasukan setiap hari, bisa 2-3 pasukan setiap hari, serang suku-suku Arab yang ikut waktu menyerang Madinah, hukum mereka, gitu kan. Dalam satu peperangan, Muhammad bin Maslamah menawan satu orang di jalan, lagi lewat di jalan, tapi dia tidak tahu siapa orang ini gitu. Maka itu dibawa ke Madinah. Muhammad mengatakannya, Rasulullah, kami berhasil menyerang suku-suku Arab dan mereka lari, ini ghanimahnya, ini untahnya, ini kambingnya, harta rampasan perang. Lalu ini tawanan-tawanannya. Untuk Nabi lihat, di antara tawanan ada satu orang namanya Thumama bin Qusal. Kata Nabi SAW kepada Muhammad bin Maslamah dan teman-temannya, apakah kalian tahu siapa orang ini? Kata mereka, kami tidak tahu. Kata Nabi, ini Thumama bin Qusal. Orang ini kepala suku Hanif. Suku Hanif teman-teman adalah suku yang ada di sebelah Mekah pas. Suku ini yang mensuplai makanan ke Quraisy. Suku ini yang mensuplai makanan ke Quraisy. Jadi semua makanan tepung, gandum, kurma segala dari mereka. Mereka yang masukkan ke sini. Dan jadi seperti poskonya. Ini kepala sukunya ditawan, gitu kan. Kata Nabi SAW, perbaiki hubungan dengan dia supaya dia tetap supaya dia merasa kita dekat dengan dia dan akhirnya kita bisa mendapatkan manfaat keislamannya. Intinya para sahabat memberikan roti, memberikan makanan, memberikan madu. Thumama melihat kok baik sekali itu para sahabat ini, dan dia terharu. Dan Nabi SAW sengaja ikat dia di tiang di dalam masjid. Mereka lihat orang sholat, dengarkan Nabi baca ayat bahasa Arab, dia mengerti. Thumama rupanya tersentuh, tapi dia belum mau, dia kepala suku, dia merasa sakit hati kenapa dia ditawan gitu. Lalu Nabi SAW lewat lalu bertanya, wahai Thumama, bagaimana pendapatmu? Apa kau terfikir untuk masuk Islam? Dia bilang, hai Muhammad, saya belum terfikir. Tapi kalau kau bebaskan saya, kau akan temukan saya adalah kau akan bebaskan orang yang paling tahu berterima kasih. Dan kalau kau perangi saya, kalau kau bunuh saya, kau akan temukan suku saya adalah paling berani untuk mati, untuk membela saya. Nabi SAW bilang, pikirkanlah baik-baik. Lalu Nabi SAW sholat lagi, sampai 3 hari berturut-turut. Setelah 3 hari teman-teman sekalian, Nabi SAW ucapkan lagi, dia juga ucapkan hal yang sama. Kata Nabi, baiklah, kalau begitu saya bebasin kamu, saya maafin, pulanglah saja. Thumama tersentuh, kok bisa sudah jadi tawanan, bisa minta apa saja, Nabi tidak minta duit, nggak minta apa-apa, lalu dibebasin begitu saja. Kata Thumama, dia keluar dari Madinah, dia mandi, kemudian dia masuk kembali. Nabi SAW lihat, kok heran orang ini kembali lagi.
Dia bilang, hai Muhammad, saya datang sekarang. Perlu kamu ketahui sebelum hari ini agamamu adalah agama yang paling saya benci. Kamu orang yang paling saya benci. Tapi sekarang Allah masukkan keimanan dalam hati saya setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang kamu baca dalam sholat, melihat perilaku-perilaku para sahabatmu, dan saya masuk Islam. Syahadat dia. Setelah dia syahadat, kata dia, ya Rasulullah, perintahin apa saja. Apa saja anda perintahin sekarang saya jalankan. Saya Muslim. Anda mau ya Rasulullah saya serang Mekah, pasukan saya gerakan sekarang, masuk serang Mekah nih. Kata Nabi SAW, tidak, enggak usah. Tapi kamu lakukan apa saja yang kamu bisa lakukan yang tidak mengacaukan, tidak ada peperangan. Sumama teman-teman sekalian balik ke Mekah, apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan, dia masuk ke Mekah, dia tawaf, dia umrah. Lalu pada saat lagi talbiyah, gitu kan? Ada talbiyah syirik yang diucapkan oleh Quraisy, yaitu setelah labbaik Allahumma labbaik, saya menjawab panggilanmu ya Allah dengan baik, gitu kan. Terakhir ditambah dengan mereka, illa syarikan huwa lak tamliku ma malak, kecuali sekutu yang kau miliki ya Allah dan kau memiliki dan menguasainya. Ini kalimat syirik. Thumama enggak baca itu. Orang-orang Quraisy bilang, wahai Thumama, ada pimpinan-pimpinan Quraisy termasuk Abu Sufyan, kenapa kau enggak ucapin? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kaget mereka semua, sudah masuk Islam. Maka mereka menawan Thumama. Kata Thumama, kalau kalian tawan saya percuma, suku saya akan datang menyerang Mekah. Maka Thumama kirim surat ke sukunya, suruh boikot semua makanan dan minuman yang masuk ke Mekah. Diboikot. Seminggu pertama masih ada sisa makanan, 2 minggu kemudian habis teman-teman sekalian. Semua kafilah yang mau masuk Mekah ditahan oleh sukunya Thumama, padahal belum masuk Islam sukunya, tapi ini kepala suku. Maka terbenteng semuanya makanan tersebut, tidak ada yang bisa masuk, gitu kan? Maka Abu Sufyan datang mengatakan, ya, hai Thumama, maafinlah kami akan lepaskan kamu, tapi jangan boikot makanan. Dan pasukannya Thumama ini ada 10.000 orang, ahli perang semua, penunggang kuda, bisa menyerang siapapun kafilah yang mau masuk Mekah. Mekah ditahadang betul-betul. Kata Thumama, demi Allah saya tidak akan izinkan sampai Rasulullah izinkan kalian. Kalau Madinah izinkan, saya izinkan. Maka Abu Sufyan terpaksa waktu itu menghinakan dirinya datang ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW. Waktu dia masuk ke rumah Nabi SAW, dia temui anaknya. Kan anaknya Abu Sufyan ada, gitu kan? Yang memang dinikahi oleh Nabi SAW. Maka anaknya pun waktu Abu Sufyan duduk di atas tikar, ditarik oleh anaknya. Kata Abu Sufyan, kenapa nak? Saya ayahmu. Dia bilang, ini tikar Rasulullah SAW, gak boleh kau dudukin, walaupun kau ayah saya. Kaget dia, kok bisa sampai seperti itu? Dia bilang, iya, Rasulullah lebih mulia daripada orang tua bahkan. Maka Abu Sufyan bilang, baiklah, coba cari waktu supaya saya mau ketemu sama Muhammad nih, mau ngomong gitu. Kata dia, silakan temuin habis sholat subuh. Pasti Nabi SAW menemui orang. Habis sholat subuh Abu Sufyan bilang, wahai Muhammad, izinkanlah Thumama. Thumama ini mengacauin semuanya, gitu kan. Jadi tolong berikan makan dan masuk minuman, gitu kan. Kata Nabi SAW, baiklah, saya izinkan. Maka setelah itu tersebar berita satu jazirah Arab, teman-teman sekalian, ternyata ya orang-orang Quraisy sekarang justru yang memohon pada Nabi SAW. Baik, masih ada 1 menit teman-teman sekalian, izinkan saya menyampaikan satu kisah saja tentang tabi'in. Kisah tentang Fudail bin Iyad. Itu tadi sahabat-sahabat, masih banyak lain tapi saya tidak bisa sebutkan semua. Fudail bin Iyad ini dulu perampok jalanan teman-teman. Perampok jalanan. Tadi sahabat sudah, sekarang tabi'in. Ini penutupan bahasan kita. Fudail bin Iyad ini perampok luar biasa, saking kuatnya dia sampai dia tidak punya pasukan, sendirian dan selalu ditakutin, gitu kan. Setiap orang lewat di wilayahnya dia, orang tahu ini wilayahnya Fudail nih. Ini wilayahnya Fudail, dan di sini kalau kita lewat, pokoknya Fudail itu ngambil dulu barangnya orang, bunuh dulu baru ambil barangnya. Walaupun kita misalnya serahkan, nih enggak apa-apa harta saya, enggak, dibunuh sama dia. Harus bunuh dan ambil harta. Jadi orang takut betul sama dia gitu. Walaupun dia sendiri dia kuat, melawan 10 orang, dia bisa gitu. Maka Fudail bin Iyad ini, ya, dia satu malam pernah keliling teman-teman sekalian, ingin mencuri. Rupanya dia naik ke satu tembok. Ada 2 athar yang menyebutkan, ada kafilah, ada yang mengatakan tidak, dia mau menemui seorang wanita. Dia naik ke tembok, ternyata di dalam tembok rumah itu ada seseorang yang lagi sholat malam membaca surah Al-Hadid, ya. Surah Al-Hadid ini surah Hadid, surah nomor 57 ayat 16, ya. Saya bacakan dulu ayatnya biar kita tahu apa isinya. Kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya
Mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras karena mereka tidak mau menjalankan hukum-hukumnya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Waktu Sumama dengar kalimat teman-teman alam ya'ni lilladzina amanu an tasharu bi dzikrillah. Belum tibakah saatnya hati orang-orang beriman lunak mendengarkan firman Allah? Tiba-tiba dia tersentuh. Dia turun dari tembok itu teman-teman, dia nggak tahu mau kemana. Kemudian dia jalan, dia bingung sambil menangis, dia merasa tersentuh, gitu kan? Ada biasa orang kalau tobat, subhanallah, kalau dosa besar, kalau dia sudah tobat nasuha, dia nangis, dia nggak tahu kenapa nangis gitu. Sering ada jemaah saya yang saya bimbing umrah, begitu taubat sementara tawaf nangis. Saya tanya kenapa nangis Pak? Nggak tahu Ustaz, pokoknya mau nangis aja bawaannya gitu kan. Mau taubat. Ringkasnya, ini Fudail jalan, dia bingung mau kemana. Lalu dia masuk masjid teman-teman sekalian. Ada masjid, dia masuk dalam masjid. Waktu dia masuk masjid, dia nangis di masjid. Dia tidak tahu membuat apa, tidak tahu sholat nih. Cara sholatnya nggak tahu. Ada marbot masjid datang menjelang subuh, begitu buka masjid, dia dengar ada suara orang. Begitu dinyalain ya sumbuhnya, waktu itu orang pakai minyak sama api, ada nyala sumbuhnya, dilihat mukanya Fudail, si marbot masjid lari. Dia mengatakan ada Fudail, dia lari. Waktu dia keluar, dia nunggu di depan, tunggu jemaah lain datang. Sampai jemaah lain datang, mereka menunggu. Kenapa? Nggak dibuka, kenapa nggak azan? Di dalam masjid ada Fudail. Fudail ini pembunuh. Pokoknya dia bunuh dulu baru ambil barangnya orang gitu. Ini masuk masjid, dianggap mau merampok gitu kan. Kata mereka kalau begitu musibah ini, nggak ada yang bisa dekatin gitu kan. Tunggu sampai sholat subuh tertunda teman-teman, azan tertunda. Lalu ada satu orang mengatakan, tapi kita perlu tahu, kira-kira ngapain di dalam masjid? Kok nggak ada tanda-tanda, nggak ada bawa barang keluar atau apa, nggak ada. Dan dia tahu ini waktu sholat. Maka masuk satu orang lalu bertanya, waktu didekatin ternyata dia lagi menangis. Tanya, hai Fudail, kenapa kau? Dia bilang, saya taubat kepada Allah. Satu masjid orang takbir semua. Fudail ibn Iyad taubat, ini kayak mustahil gitu. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita baca sekarang kitab tentang hadis, tentang zuhud, tentang taubat, pasti ada pendapatnya Fudail. Dan Fudail termasuk adalah ulama besarnya muslimin setelah itu. Mulai belajar agama, mulai dia berubah dan betul-betul tidak malu untuk mengatakan, iya, inilah aku sekarang. Jadi betul-betul kita kembali kepada kalimat ini teman-teman sekalian, karena kita sudah berubah menjadi lebih baik. Banggalah untuk itu dan jangan bangga pada saat kita menjadi orang-orang yang buruk. Allahu a'lam. Mungkin begitu teman-teman sekalian, terima kasih waktunya. Dan kita insya Allah bisa ketemu besok di acara kita, yaitu membahas masalah saudaraku ini rahasia rezekimu. Dan pada hari ini mungkin kita tidak buka tanya jawab, karena melihat waktu teman-teman juga ada yang kantoran. Saya tadi sudah sepakat mungkin sampai jam 3 saja. Mungkin insya Allah kalau ada pertanyaan kita akan usahakan kalau besok bisa dibahas, apalagi besok tanggal merah, memungkinkan Anda untuk masuk. Saya mengajak teman-teman untuk mendatangi web resmi di www.khalidbassalamu.com dan juga bisa memberikan like-nya, dukungannya, dan juga subscribe berlangganan, serta juga bisa di-share kepada teman-teman yang lain. Begitu mungkin, semoga saja bermanfaat, dan kita berdoa kepada Allah SWT semoga seluruh muslimin dan muslimat yang pernah berbuat salah di dalam ruangan ini dan juga yang di luar sana diampuni semua dosa-dosanya, juga kedua orang tua kita, dan semoga seluruh pemimpin-pemimpin di negara kita ini termasuk yang ada di ruangan ini tentunya yang di tempat kita ini, di gubernur dan calon dan wakil gubernur, semoga Allah SWT berikan agar mereka bisa istiqomah di jalan Allah, membantu kaum muslimin di Sulawesi Selatan secara khusus agar bisa istiqomah di jalan Allah, dan juga pemimpin negara kita secara umum mudah-mudahan bisa menjalankan Islam. Dan kita selalu berdoa untuk saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, juga Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, di mana Ia satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Benar-benar dari Allah, pada saat ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.